Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa melaksanakan satu kegiatan yang mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah, karena kegiatan ini adalah kegiatan yang insya Allah sangat bermanfaat, di mana kita yang paling utama adalah saling bersilaturahim satu sama lain. Tadi sudah sangat banyak sekali ya, dari ujung timur sampai ujung barat Indonesia semuanya ada yang dari Papua, ada yang dari Batam, dari Jawa Timur, dari Jakarta, semuanya sudah hadir. Mudah-mudahan silaturahim ini adalah silaturahim yang mendapatkan keberkahan dan silaturahim yang dicatat sebagai amal baik oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tambahan pahala sehingga kita dipermudah masuk surganya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada umatnya hingga akhir zaman yang insya Allah kita termasuk di dalamnya, karena kita saat ini juga sedang melaksanakan syiar beliau, syiar dakwah Tibun Nabawi, dengan melaksanakan metode pengobatan bekam. Jadi mudah-mudahan dengan kita melaksanakan bekam ini kita diakui sebagai umatnya dan membersamai beliau masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya sampaikan seluruh materi yang dibahas pada kesempatan malam hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Asep Marzuki. Mungkin sudah ada yang tahu, tapi juga mungkin masih banyak yang belum mengenal. Maka izinkan saya memperkenalkan diri bahwa nama saya Asep Marzuki. Saya berdomisili di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, dan pada kesempatan malam hari ini saya dipercaya untuk menjadi narasumber bagi Bapak Ibu semuanya. Tapi bukan berarti saya lebih pintar, bukan berarti saya lebih berpengalaman, bukan berarti saya memiliki lebih banyak keilmuan, tapi di sini saya hanya berbagi sedikit yang saya ketahui. Mudah-mudahan apa yang saya ketahui ini bisa menjadi tambahan wawasan, tambahan ilmu, tambahan perbendaharaan hasanah, terutama di dalam hal metode pengobatan bekam ini. Jadi sekali lagi mohon maaf, saya bukan mau mengajari, menggurui, tapi sama-sama kita berbagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ya sekali lagi, kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan, boleh menuliskan pertanyaannya di kolom komentar kapan saja. Tidak harus menunggu sampai sesi materinya selesai, tapi ketika ada yang mau ditanyakan, silakan dituliskan saja, karena insya Allah nanti di sesi tanya jawab akan saya buka satu persatu pertanyaan-pertanyaannya, dan mudah-mudahan bisa dijawab semuanya. Ya, karena waktu kita mungkin hanya sampai jam 10 malam waktu Indonesia bagian Barat. Soalnya kalau lebih dari itu, kasihan yang di Papua tadi, yang di Jayapura ya. Beliau harus sampai jam 12 malam, kasihan terlalu malam. Makanya saya memutuskan kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini hanya sampai jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi cuma 2 jam dari sekarang. Ya, sekali lagi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Eh, oh, mohon maaf yang mungkin tadi yang suaranya terdengar kecil, mungkin ada sedikit trouble di device-nya ya, soalnya tadi saya sudah tes dulu ke beberapa peserta, ternyata alhamdulillah mereka sudah mendengar. Mungkin di refresh dulu device-nya Bapak Ibu ya, karena kalau di tempat kami sudah dimaksimalkan suaranya, sudah dimaksimalkan device-nya, dan tadi sudah dites juga, alhamdulillah beberapa peserta sudah bisa mendengar dengan baik, dengan jelas ya. Jadi mungkin yang ada masalah pada device-nya silahkan di refresh terlebih dahulu ya. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu supaya tidak terlalu lama, tidak terlalu panjang, dan tidak perlu banyak lebar tentang pembukaan. Kita langsung saja ya. Untuk materi kesempatan malam hari ini, seperti yang sudah disampaikan, bahwa kita akan membahas diagnosa prabekam. Kenapa kita membahas diagnosa prabekam? Karena hal ini adalah sangat-sangat urgent, sangat-sangat penting untuk kita lakukan. Karena kalau kita salah mendiagnosa, otomatis akan salah penanganan. Ingat, kesembuhan itu benar-benar Allah yang memberikan. Tapi Allah akan memberikan kesembuhan itu ketika kita melakukan dua hal, tepat diagnosa dan tepat obat. Ya, jadi kesembuhan itu terdapat dalam tiga hal. Yang pertama, tepat diagnosa, tepat obat, dan diizinkan oleh Allah. Nah, kenapa diizinkan oleh Allah disimpan di terakhir? Bukan disimpan di terakhir, tapi disimpan sebagai utama. Karena kalau
kitanya salah diagnosa, kalau kitanya salah penanganan, salah pengobatan, maka kecil kemungkinan izin Allah akan kita dapatkan. Sangat kecil kemungkinannya. Tapi kalaupun kita sudah tepat diagnosanya, kita sudah tepat metode pengobatannya, ya walaupun Allah kalau Allah memang belum mengizinkan metode kesembuhan terjadinya kesembuhan, ya itu kita kembalikan kepada Allah. Jadi yang paling utama adalah kita maksimalkan dulu dalam metodenya. Kita maksimalkan dulu bagaimana cara kita melakukan diagnosa sebelum melakukan pembekaman supaya tadi izin Allah didapatkan untuk mendapatkan kesembuhan. Ya. Jadi itu ya, kesembuhan itu terdapat dalam 3 hal. Yang pertama tepat diagnosa, yang kedua tepat obat, dan yang ketiga diizinkan oleh Allah. Dan diizinkan oleh Allah ini bukan berarti yang terakhir, tapi yang paling utama setelah diagnosanya tepat, pengobatannya pun tepat. Dan ketika salah diagnosa, otomatis salah penanganan. Contoh, ada orang yang keseleo. Ya jelas keseleo gitu ya. Tapi karena kita beranggapan bekam adalah metode pengobatan yang terbaik dan itu tidak salah, ya. Bekam metode pengobatan terbaik itu tidak salah, tapi kita juga proporsional. Ketika kita menghadapi pasien dengan keluhan keseleo, ya otomatis bukan bekam yang terbaik, tapi perbaikan mungkin dengan dipijat, diurut ya, perbaikan ototnya, perbaikan tulangnya yang dilakukan untuk mengatasi keseleonya itu. Nah, dari sini kan kita sudah tahu ya, oh ini diagnosanya keseleo, maka metode pengobatannya urut, pijat, dan sebagainya, bukan dengan bekam, begitu ya. Sama aja dengan ini, dengan saraf kejepit juga. Ada pasien dengan keluhan saraf kejepit, karena kita terlalu meyakini bahwa semua penyakit bisa disembuhkan dengan bekam, yang saraf kejepit pun kita bekam. Apa yang terjadi? Mungkin bisa saja terjadi kesembuhan dengan izin Allah, tapi yang sangat mungkin kesembuhannya akan lambat. Karena memang bukan itu metode pengobatan yang diutamakan. Yang dipentingkan itu adalah perbaikan dulu tulang belakangnya supaya tidak terjadi dislokasi yang menyebabkan tersumbatnya atau terganggunya sistem saraf gitu. Itu contohnya ya. Kalau kita salah mendiagnosa, ada orang yang saraf kejepit kita bekam, nah itu kan kurang tepat gitu. Bukan tidak boleh, tapi kurang tepat. Nah, makanya dalam materi kali ini kita utamakan dulu bagaimana kita mendiagnosa supaya penanganannya nanti tepat. Walaupun kita yakini bahwa bekam adalah metode pengobatan terbaik, bahwa bekam adalah metode pengobatan yang dicontohkan oleh Rasulullah, tapi kita proporsional. Jangan semua kita pukul rata. Yuk semuanya dibekam, yuk semuanya kita lakukan proses pembekaman. Kita proporsional ya. Seperti itu. Kemudian ketika salah penanganan, maka yang terjadi adalah potensi kesembuhannya minim. Ya. Tidak terjadi kesembuhan. Tapi ketika diagnosanya tepat, penanganannya tepat, maka tadi izin Allah akan semakin besar kita dapatkan. Potensinya akan semakin besar izin Allah didapatkan untuk meraih kesembuhan. Makanya diagnosa adalah poin paling penting dalam melaksanakan terapi. Apapun terapinya. Bukan cuma bekam, tapi apapun terapinya, diagnosa adalah poin paling penting. Nah, dalam diagnosa sendiri, ada beberapa hal yang harus kita amati. Yang pertama fisik, yang kedua non-fisik. Kita bisa mendiagnosa seseorang dengan melihat fisiknya. Tapi kita juga bisa mendiagnosa seseorang tanpa melihat fisiknya. Ya. Kalau misalkan diagnosa non-fisik, bisa kita lihat apa saja dari spiritualnya. Karena banyak orang yang mengalami gangguan-gangguan spiritual diakibatkan karena gangguan jin, gangguan sihir, dan gangguan ain. Walaupun kita sekarang memasuki era modern, tapi sebagai umat Islam yang beriman, kita meyakini bahwa yang gaib itu ada. Kita meyakini jin itu ada. Kita meyakini sihir itu ada. Dan kita meyakini ain itu ada. Karena ini semuanya disampaikan di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah, di dalam hadis. Ya. Makanya kita pun sebagai seorang terapis Tibun Nabawi, sebaiknya menguasai metode diagnosa spiritual juga. Karena tidak sedikit juga gangguan-gangguan ini terjadi di era modern sekarang. Karena walaupun kita sudah memasuki era modern, masih banyak juga ternyata orang-orang yang percaya klinik, yang bekerja sama dengan dukun, yang bekerja sama dengan jin untuk menyakiti orang lain. Nah, ketika kita mengetahui itu, insya Allah kita bisa membantu
saudara-saudara kita yang terkena gangguan ini supaya bisa memperoleh kesembuhan dari penyakit-penyakit ini. Maka diagnosa non fisik yang perlu kita miliki pertama kali adalah mendiagnosa spiritual seseorang. Bagaimana tingkat ibadahnya? Ya, walaupun tingkat ibadahnya bagus, tidak menutup kemungkinan orang tersebut terkena gangguan sihir. Jangankan kita yang tidak dimasum gitu ya, Rasulullah sendiri yang terbebas dari dosa terkena sihir juga gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan siapapun kita akan kena gangguan sihir, gangguan jin ataupun lain. Makanya kita perlu mengetahui diagnosanya. Insya Allah kalau ini kita akan bahas di materi ruqyah syar'iyah kalau insya Allah nanti kita ada kesempatan di lain waktu ya. Karena kita akan membahas diagnosa prabakam dulu untuk sekarang. Dan yang kedua, kita diagnosa juga secara psikologis. Ya, atau yang sering disebut dengan penyakit psikosomatis. Penyakit fisik yang diakibatkan psikologis yang terganggu. Mungkin saya yakin di antara Bapak Ibu yang ada di room ini sering menangani atau bahkan pernah menangani gitu ya. Pasiennya belum kita apa-apakan, belum kita sentuh, jangankan dibekam, disentuh aja belum. Cuma ngobrol saja dengan kita. Tapi walaupun baru ngobrol, ternyata kondisi kesembuhannya sudah mengalami perbaikan. Yang asalnya mungkin kelihatan loyo, yang asalnya mungkin kelihatan lemah. Tapi ketika kita ngobrol, dan ngobrolnya dirasa oleh pasien kita dirasa nyaman, mendapatkan proses kesembuhan, lebih baik dia gitu. Nah, itulah yang dinamakan metode pengobatan psikosomatis, menyembuhkan psikologisnya dulu, baru fisiknya akan terpengaruh. Mungkin saya rasa banyak ya seperti itu ya, cuma ngobrol aja dengan pasiennya menjadi lebih baik gitu, tanpa sentuhan apapun. Karena banyak sekali pasien yang hanya justru perlu disentuh kalbunya, perlu disentuh hatinya, tidak perlu disentuh fisiknya, karena masalahnya ada di kalbunya. Gitu. Ya. Saya yakin banyak sekali di antara Bapak Ibu hadirin yang ada di room ini mengalami itu. Gitu. Ya. Makanya insya Allah nanti juga kita akan bahas penyakit psikosomatis supaya bisa mendiagnosa penyakit psikologis seseorang. Nah, apa saja penyakit psikosomatis yang sangat mungkin terjadi di era sekarang ini? Yang pertama, MAH. Ini penyakit sejuta umat. MAH, GERD, gastritis ya, atau yang berhubungan dengan asam lambung, yang berhubungan dengan naiknya asam lambung. Saat ini sangat-sangat banyak dirasakan oleh masyarakat, oleh umat Islam terutama. Kenapa? Karena saat ini tingkat stres kita itu sedang tinggi-tingginya. Kondisi ekonomi sedang membuat kita stres yang berlebihan. Kondisi sosial juga membuat kita stres berlebihan. Kondisi politik juga membuat stres kita berlebihan. Dan ketika stres itu meningkat, asam lambung naik. Ketika asam lambung naik, maka yang terjadi bisa terjadi luka pada dinding lambung, bisa terjadi peradangan pada lambung. Makanya semakin tinggi tingkat stres seseorang, semakin berpotensi dia terkena penyakit MAH. Maka ketika kita menemukan orang yang dengan keluhan penyakit MAH, yang pertama kali kita berikan konselingnya adalah supaya dia bisa mengatur tingkat stresnya. Untuk masalah penyembuhan lambungnya, memperbaiki luka lambungnya, menurunkan asam lambungnya, itu nomor 2. Nomor 1, kita perbaiki dulu pola pikirnya dengan menurunkan kadar stresnya, menurunkan tingkat stresnya. Ya, itu yang pertama. MAH itu diakibatkan karena stres yang berlebihan. Yang kedua, asma. Asma diakibatkan karena sedih yang berkepanjangan. Ingat ya, ketika kita menemukan saudara kita, sahabat kita, keluarga kita, atau pasien-pasien kita yang memiliki riwayat penyakit asma, coba tanyakan ke beliau, apakah sedang mengalami kesedihan nggak sekarang? Hampir 99% yang saya tanyakan kepada pasien-pasien yang mengalami penyakit asma atau masalah paru-paru lainnya, itu memang sedang memendam kesedihan yang berlebihan. Kenapa? Ketika kita mengalami kesedihan, paru-paru kita itu menyempit. Coba deh, Bapak Ibu kalau misalkan sedang sedih, nangis, gimana napasnya? Gitu kan ya, sesak ya napasnya. Itu menunjukkan ketika kita sedang sedih, paru-paru kita menyempit. Dan kalau sedihnya berkepanjangan, semakin menyempit juga paru-paru kita. Maka
ketika kita menemukan pasien kita dengan keluhan asma atau penyakit paru-paru lainnya, berikan dia hiburan yang bisa membuat dia bahagia. Atau anjurkan keluarganya memberikan kebahagiaan kepada dia. Jangan dibiarkan dia bersedih. Karena kalau dibiarkan dia bersedih, itu bisa membuat asmanya semakin parah. Orang yang terkena kanker paru-paru, itu lebih cenderung kesedihannya terlalu menumpuk. Apalagi kalau sedih, larinya ke rokok, lebih parah lagi gitu. Sudah paru-parunya menyempit, ditambah lagi dengan asap rokok, itu bisa lebih parah lagi. Ya. Tapi kembali, untuk masalah penyakit asma, itu diakibatkan karena kesedihan yang berlarut-larut. Ya. Kalau hipertensi atau darah tinggi, saya yakin semuanya ini kalau ini sudah pada paham ya. Hipertensi diakibatkan karena amarah, emosi yang berlebihan. Ini terbukti ketika kita emosi, detak jantung kita tuh kencang. Nafas kita cepat. Kemudian muka kita merah. Muka kita merah itu diakibatkan karena tekanan darah tinggi. Ya, tekanan darah tinggi itu diakibatkan karena detak jantung yang semakin kencang. Detak jantung kencang diakibatkan karena rasa marah kita yang berlebihan. Kalau sering marahnya, detak jantung kita tuh semakin cenderung tinggi gitu. Nah, itulah yang bisa mengakibatkan dia hipertensi. Maka ketika kita menemui pasien kita atau siapapun yang memiliki keluhan hipertensi, hal pertama yang harus kita berikan motivasi adalah redam amarah dengan memperbanyak istighfar. Tapi istighfar sangat efektif untuk pasien-pasien hipertensi. Jadi ingat, pasien hipertensi perbaiki emosinya, perbaiki amarahnya. Kemudian penyakit ginjal, baik itu gagal ginjal, radang ginjal, batu ginjal, itu diakibatkan karena kecemasan yang berlebihan. Ya. Semakin tinggi kecemasan kita, semakin menyusut ginjal kita, semakin mengkerut ginjal kita. Contohnya gini aja, saya dulu ketika pertama kali harus berbicara di depan umum, itu harus ke belakang, ke kamar mandi sampai berulang kali. Harus beberapa kali ke kamar mandi. Dan apa yang terjadi? Sering haus. Harus minum, ke kamar mandi lagi, minum ke kamar mandi lagi. Itu kenapa? Karena ketika kita cemas, ginjal kita itu mem, mem, apa, bekerja gitu, memeras cairan yang ada di dalam tubuh kita. Jadi cepat haus dan cepat dikeluarkan gitu. Dan ketika cemasnya sering, maka ginjalnya akan semakin terganggu kinerjanya. Ya. Cemas karena takut atau gugup ketika akan berbicara di depan umum, berpidato gitu ya di depan umum saja, membuat ginjal kita tidak maksimal kinerjanya. Apalagi kalau cemasnya berlebihan, cemasnya terlalu sering, ginjal kita akan semakin parah gitu. Maka ketika kita menemukan orang yang gagal ginjal, batu ginjal, radang ginjal, buat dia merasa tenang, jangan merasa cemas. Ya. Sarankan keluarganya untuk memberikan ketenangan kepada dia gitu. Jangan malah bertambah kecemasan kepada dia gitu. Karena semakin dia cemas, semakin berpotensi kena penyakit ginjal. Berikutnya, jantung koroner. Jantung koroner biasanya orang mengalami kurang mau bersedekah. Tapi ini tidak bisa dipukul rata ya, karena sedekah seseorang kan eh, relatif gitu ya. Tapi biasanya ketika orang terkena jantung koroner, terapinya adalah dengan bersedekah. Ya walaupun kita tidak bisa pukul rata bahwa semuanya pelit itu tidak ya, tapi untuk orang yang mengalami jantung koroner, terapi terbaik yang harus kita dapatkan adalah bersedekah. Kenapa? Karena ketika kita bersedekah, jantung kita itu detakannya stabil karena kitanya tenang. Kita bersedekah dengan ikhlas, mau besar, mau kecil, terserah, sesuai dengan keikhlasan kita saja. Itu membuat detak jantung kita tuh stabil, tenang. Karena kitanya pun merasa nyaman di dalam diri kita. Nah, ketika detak jantung kita stabil, maka otomatis aliran darah pun lancar. Ketika aliran darah lancar, maka tumpukan-tumpukan lemak yang menyumbat si pembuluh darah menuju jantung, itu pun akan terurai dengan sempurna. Maka semakin banyak kita bersedekah, semakin sering kita bersedekah, semakin ikhlas kita bersedekah, itu akan membuat jantung kita semakin tenang dan semakin terhindar dari penyakit jantung koroner. Ya. Nah, kalau diabetes biasanya diakibatkan karena egois yang berlebihan. Karena semakin ego kita tinggi, kinerja pankreas semakin
berkurang, metabolisme semakin terganggu. Ya, ini penyakit-penyakit fisik yang diakibatkan karena psikologis yang terganggu. Ini psikologisnya. Ya, yang harus kita ketahui dulu sebelum kita menangani fisiknya. Karena kalau kita langsung menangani fisiknya, itu biasanya eh, hanya tersentuh fisiknya saja, tapi psikologisnya tidak tersentuh, itu biasanya terjadi penyakit-penyakit kambuhan. Ya, kambuh lagi, kambuh lagi, kambuh lagi gitu. Makanya psikisnya dulu, psikologisnya dulu, baru kita perbaiki fisiknya. Nah, setelah kita mengetahui fisiknya, kita pun harus mengetahui sindrom tubuh seseorang. Sindrom tubuh itu kita bagi 4 ya. Ada panas, ada dingin, ada kekurangan, ada kelebihan. Sindrom tubuh itu. Nah, sekarang kita bahas dua dulu saja. Sindrom panas dan sindrom dingin. Karena dalam melaksanakan terapi bekam, dua sindrom inilah yang paling penting. Apakah yang bersangkutan sindromnya panas ataukah sindromnya dingin? Nah, kalau sindrom panas bagaimana penanganannya? Kalau sindrom dingin bagaimana penanganannya? Sekarang kita bahas sindromnya dulu ya. Yang sindrom panas, ciri-cirinya apa saja? Wajahnya kemerahan, suhu tubuhnya panas, kulitnya hangat kalau disentuh ya. Kulitnya kalau disentuh hangat, suka berkeringat berlebihan, matanya merah, cenderung kering, ya. Tenggorokannya kering, urinnya pekat, kemudian BAB-nya keras atau cenderung sembelit, dan nadinya cepat. Kemudian suka minum minuman dingin, minum dari kulkas, minum es ya. Kalau sering minum itu berarti dia memiliki sindrom panas, karena orang yang memiliki sindrom panas itu memang perlu didinginkan. Dan suaranya nyaring atau lantang, bahkan sedikit ngebas. Halo, gitu ya, lebih cenderung ngebas. Dan aktif dan temperamental. Ini ciri-ciri orang dengan sindrom panas. Kalau dengan sindrom dingin maka kebalikannya. Wajahnya pucat, suhu tubuhnya dingin, kulitnya dingin, tidak tahan dingin juga, urinnya jernih, BAB-nya lembek, lidahnya pucat, nadinya lambat, suaranya pelan, pasif, dan moodnya datar. Nah, kalau ini ciri-ciri sindrom yang dingin. Untuk menangani dua sindrom ini pun otomatis kan ada perbedaan. Tidak mungkin orang yang sindrom panas kita berikan terapi untuk menaikkan suhu tubuhnya. Kita berikan terapi untuk meningkatkan tensi darahnya. Kan tidak mungkin. Karena kalau itu kita lakukan, bisa bahaya. Sudah panas, kita tingkatkan lagi supaya lebih panas. Bisa pecah pembuluh darahnya. Sudah dingin, kita berikan terapi untuk mendinginkan, untuk menurunkan tensi darah, untuk mengurangi energi di dalam tubuhnya. Semakin dingin dia, bisa ngedrop dia, bisa hipotermi. Maka ketika kita menemukan orang dengan sindrom panas, maka terapi-terapi yang digunakan adalah terapi untuk mendinginkan. Begitupun sebaliknya, ketika kita menemui orang dengan sindrom dingin, maka kita gunakan terapi-terapi untuk memanaskan, menghangatkan. Nah, ini ciri-cirinya. Nah, Bapak Ibu ya, semuanya nanti kalau misalkan penjelasan di dalam slide-nya memang belum lengkap, karena memang yang saya sampaikan, saya tampilkan hanya poin-poin pentingnya saja. Untuk penjelasannya nanti ada di modul. Ya, nanti akan saya share modulnya. Ya. Jadi semuanya saya sampaikan semuanya ada di modul. Kenapa modulnya saya sampaikan di akhir? Supaya pada saat kelas seperti ini semuanya fokus dulu, tidak sambil baca-baca gitu ya, tapi fokus dulu. Jadi ketika nanti ada forum diskusi bisa lebih keluar pertanyaannya. Tidak hanya terpaku kepada modul pertanyaannya. Boleh pertanyaannya seputar yang lain juga. Ya. Ini tentang sindrom. Nah, selain kita mengetahui tadi ya penyakit psikosomatis juga, mengetahui sindrom juga, kita pun perlu mengetahui afinitas atau koneksi organ. Karena ini juga penting. Ya. Contoh, ketika ada orang dengan mulut bermasalah, mulutnya bau, mulutnya sering sariawan, maka yang perlu kita perbaiki apa? Lambung. Ya, ingat, mulut bau itu akibatkan karena toksin di dalam lambung, toksin di dalam usus menumpuk dan belum dikeluarkan, maka mulutnya bisa bau. Atau asam lambung sedang naik, maka mulutnya bau juga. Makanya ketika kita puasa, ketika kita saum, itu kan mulut kita berbau ya.
Karena di dalam lambungnya sedang bekerja maksimal. Lambungnya mengalami peradangan, lambungnya mengalami panas untuk menghancurkan sisa-sisa toksin dari sistem pencernaan kita. Ya, sebelum dibuang melalui usus besar, usus kecil, dan anus gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau ada mulutnya yang bermasalah dari mulai sering sariawan, dari mulai mulutnya bau, nafasnya bau gitu ya, maka perbaikan pertama adalah lambungnya. Dan ketika hidungnya yang bermasalah, sering mampet, sering flu, sering bersin-bersin, perbaikan yang pertama adalah paru-parunya. Ketika hidungnya bermasalah, itu biasanya ada masalah pada paru-parunya. Kemudian mata, matanya bermasalah nih. Contohnya penglihatannya kurang jelas, penglihatannya sering kabur, matanya merah. Itu ada sebetulnya dua organ antara liver dengan pankreas. Ketika matanya bermasalah, sebetulnya dua organ antara liver dengan pankreas yang bermasalah. Karena ketika liver dan pankreasnya bermasalah, itu berpengaruh kepada penglihatan. Jadi ketika ada paribahasa gitu ya, paribahasa yang mengatakan dari mata turun ke hati, memang betul. Karena yang menyebabkan mata kita bermasalah adalah hati kita yang bermasalah, liver kita yang bermasalah. Maka ketika ada yang bermasalah dengan mata, misalkan matanya minus, matanya plus, penglihatannya kabur, jangan langsung perbaikan mata dengan diberikan gurah mata ataupun yang lainnya gitu ya. Coba cek livernya. Barangkali ada masalah pada livernya. Barangkali ada masalah pada pankreasnya yang perlu diperbaiki. Yang berikutnya yang keempat, telinga. Ketika telinganya bermasalah nih, telinganya berdengung, kurang pendengaran, kurang jelas. Yang perlu diperbaiki adalah ginjal. Ya, telinga itu afinitasnya dengan ginjal. Jadi ketika telinga bermasalah, perbaiki ginjal. Biasanya telinga bermasalah karena ginjalnya mengalami peradangan, panas, kurang cairan, itu biasanya mengakibatkan telinga kita pun terganggu pendengarannya. Makanya ketika kita mulai terganggu pendengaran dengan berdengung, dengan sering kurang jelas mendengar, lakukan terapi air putih. Terapi air putih seperti apa? Minum 1 jam 1 gelas dari mulai pagi, setidaknya waktu kita bangun tidur sampai menjelang maghrib. Terus saja 1 gelas untuk mendinginkan ginjal kita, untuk melancarkan kinerja ginjal kita juga gitu. Makanya kalau ketika telinga kita berdengung, kan mitosnya ketika telinga kita berdengung itu ada yang ngomongin gitu ya, ada yang membicarakan kita gitu. Padahal kan itu mitos. Sebetulnya ketika telinga kita berdengung, ginjal kita sedang panas, maka metode terapinya adalah dengan terapi air putih. Dan sekarang waktunya saya minum air putih dulu, Bapak Ibu ya. Mohon izin sebentar ya. Nah, kenapa direkomendasikan minum air putihnya itu dari setelah bangun tidur sampai menjelang maghrib gitu ya, tidak sampai malam. Karena kalau sampai malam, sebaiknya memang tidak dianjurkan kita minum berlebihan. Karena akan mengganggu kualitas istirahat kita, akan mengganggu kualitas tidur kita. Kalau sampai malam kita terus minum seperti tadi 1 jam 1 gelas, itu nanti tidurnya akan terganggu. Kenapa? Karena ingin buang air kecil. Pada saat tidur ingin buang air kecil jadi beser gitu. Ya. Makanya eh, saran minum air putihnya itu adalah dari mulai kita bangun tidur sampai menjelang maghrib untuk perbaikan ginjal kita. Itu eh, beberapa metode diagnosa ya. Yang tadi pertama berdasarkan psikologis, melihat dari karakter seseorang, melihat dari tingkat masalah pada psikologi seseorang. Yang kedua, berdasarkan sindrom. Yang ketiga, berdasarkan afinitas atau berdasarkan koneksi organ. Dan metode yang keempat adalah berdasarkan warna. Warna wajah biasanya yang dilihat. Kalau warnanya putih, pucat, itu biasanya menandakan dia anemia, kekurangan darah. Kalau warnanya kuning, biasanya menunjukkan gangguan hati yang perlu dan terlalu banyak toksin di dalam livernya. Kalau warnanya merah, biasanya menandakan peradangan atau panas dalam. Ya, ada panas di dalam tubuhnya gitu. Apa saja? Dari mulai lambung, usus, jantung. Kalau misalkan sedang mengalami peradangan, pasti mukanya kelihatan merah. Kalau hijau atau biru gitu ya, itu sirkulasi buruk masalah paru-paru atau ginjal. Ya. Kalau pekat hitam,
Wajahnya kelihatan agak kehitaman. Bukan hitam, mohon maaf ya, bukan hitam orang yang negro, orang Papua bukan. Tapi hitamnya itu hitam kusam. Ya, bukan hitam dari secara fitrah bukan, tapi hitam kusam. Kalau hitamnya hitam kusam, pekat gitu ya, itu menunjukkan kadar toksin di dalam tubuhnya sudah terlalu banyak dan darahnya sudah mengalami stasis yang berlebihan. Kenapa bisa stasis? Ya karena toksin menumpuk di dalam darahnya, gitu ya. Jadi ini berdasarkan warna wajah. Ini boleh di screenshot nanti atau boleh dibaca di modul nantinya ya. Nah ini rumus diagnosa warna wajahnya seperti ini ya. Kalau darah berwarna merah itu darah kemudian berlebihan energi. Kalau berwarna pucat itu biasanya diakibatkan kekurangan energi. Kalau masalah kuning imunitas dan kalau berwarna hitam atau kusam itu toksin. Ya. Nah, sekarang kita harus mengetahui juga letak organ tubuh kita supaya diagnosa kita tepat. Ya. Kita harus mengetahui letak organ tubuh kita, jangan sampai kita salah apa namanya menentukan letak organ. Karena saya pernah menanyakan ke salah satu peserta gitu ya, pada saat pelatihan, saya menanyakan ke salah satu peserta, pernah mendiagnosa penyakit apa? Penyakit jantung. Jantung di mana? Di sini. Menunjuknya ke ulu hati. Kan salah. Jantung itu ini dada kiri kan? Tapi yang bersangkutan menunjuknya ke ulu hati. Nah, kan salah gitu. Ya. Nah, kita dari sini kita ketahui letak organ itu seperti ini. Ya. Letak organ tubuh kita tuh seperti ini. Posisinya seperti ini, besarnya seperti ini. Nah, nanti kalau misalkan ingin lebih detail lagi, bisa sebetulnya beli buku biologi SMP gitu. Di buku biologi SMP itu dibahas secara dasar tentang organ-organ tubuh. Ya kan kita membahas kalau waktu SMP itu kan membahas sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem peredaran darah, kemudian sistem metabolisme. Itu kan dibahas pada saat SMP ya. Itu bisa kita jadikan referensi juga. Setidaknya pengetahuan dasar tentang anatomi kita pelajari dari buku biologi SMP lah. Ya. Walaupun yang lebih bagus, lebih detail lagi di tingkat pendidikan yang lebih tinggi, lebih detail lagi. Tapi setidaknya untuk yang dasar bisa didapatkan di buku biologi SMP kalau tidak salah. Mohon maaf kalau saya salah ya, soalnya saya kan bukan dari pendidik gitu ya, bukan pengajar gitu. Ini letak organ tubuh kita. Nah, maka ketika kita mendiagnosa seseorang, kita menanyakan letak sakitnya. Contoh, ada orang sakit perut, ada orang sakit perut, kita tanya sakitnya sebelah mana. Kalau sakitnya di sebelah sini, bagian tengah atas, ini kira-kira sakit apa? Kalau kita sudah tadi membaca anatomi tubuh, oh, kalau organ ini yang bermasalah di bagian tengah atas, dari segi anatomi ini adalah masalah masalah lambung, ya. Ini adalah masalah lambung. Maka kita langsung berpikir, gejala penyerta untuk penyakit lambung apa saja? Oh, gejala penyerta untuk penyakit lambung itu mual, perih, kembung. Tanyakan itu kepada pasiennya. Pak, Bu, sakitnya sebelah mana? Sebelah sini kan, di sebelah eh, atas tengah gitu. Oh, disertai dengan mual nggak? Disertai dengan perih nggak? Disertai dengan kembung nggak? Kalau semuanya ada, hampir bisa dipastikan yang bersangkutan terkena penyakit asam lambung, meningkatnya asam lambung atau luka pada dinding lambung. Bagian tengah atas ya, bagian tengah atas perut di atas pusar atau yang sering kita sebut ulu hati, ya, ulu hati. Kalau sakitnya di bagian ini, dari tadi yang kita pegang dari ulu hati ke sebelah kanan sedikit, bagian rusuk kanan sakit nih, sakit di bagian rusuk kanan. Kira-kira itu apa? Kalau kita lihat dari anatomi tubuh yang kita pelajari tadi, ini letak liver. Kita langsung berpikir, kira-kira gejala penyerta untuk penyakit liver apa saja? Coba lihat matanya, ada kuning nggak? Coba lihat lidahnya, agak kekuningan nggak? Bagaimana kondisinya, lemah atau tidak gitu? Kalau kondisinya tadi mukanya matanya agak kuning, lidahnya agak kuning, bukan giginya ya, lidahnya yang kuning ya. Kalau giginya yang kuning beda urusan.
lidahnya agak kuning, kemudian cenderung pucat, pucatnya juga pucat kekuningan gitu. Maka fix hampir bisa dipastikan bahwa yang bersangkutan punya masalah pada livernya. Ya. Kemudian sakitnya di sini kanan, tapi kalau tadi kan di atas ya, di tulang rusuk, ini ke bawah mendekati selangkangan. Kalau sakitnya kanan sebelah sini, sebelah bawah ini, kita buka lagi buku anatomi tadi. Oh, kalau ini organnya usus buntu nih. Organnya usus buntu, usus besar di situ. Kita tanya juga, kalau memang karena usus buntu, ketika ditekuk kaki kanannya ke atas, ya, ditekuk kayak gini ke atas kaki kanannya, itu suka sakit langsung. Ya. Nah, kalau memang sudah terasa seperti itu, hampir bisa dipastikan dia terkena usus buntu. Ya. Kemudian ada lagi di sini, ya, di bagian bawah pusar, sakit sekali di bagian bawah pusar. Dan ini biasanya dialami oleh kaum perempuan. Kalau sudah sakit di bawah pusar seperti ini, coba tanyakan siklus headnya seperti apa. Kalau siklus headnya sudah terganggu, maka sudah fix dipastikan rahimnya yang bermasalah. Bisa jadi ada miom, bisa jadi ada kista, ya, atau yang lainnya. Makanya ketika memiliki rasa sakit di bagian apa namanya perut bawah, di bawah pusar, apalagi diderita oleh perempuan, itu hampir bisa dipastikan yang bersangkutan masih mengalami masalah pada rahimnya. Ya, ini masalahnya di sini, di pinggang, ya, di pinggang, dua-duanya gitu, atau bisa salah satu juga gitu. Coba tanyakan, apakah dia kurang minum atau tidak? Karena ketika punya masalah pada pinggang, itu ada dua kemungkinan. Bisa ginjalnya yang bermasalah, bisa juga memang ada otot yang mengalami masalah. Karena kan sering sakit pinggang karena jadi otot ya. Tapi kalau kita sinkronkan dengan pola minumnya, dengan sinkronkan pola geraknya, mungkin terlalu banyak gerakan statis ya, terlalu banyak duduk, atau misalkan justru jarang bergerak gitu, minumnya juga kurang, maka harus dipastikan ginjalnya yang bermasalah. Atau ada juga di sini, bagian tengah sejajar dengan pusar. Nah, kalau di tengah sejajar dengan pusar, itu biasanya masalah pada usus, baik itu usus besar ataupun usus halus. Dan itu biasanya diakibatkan karena sembelit atau bahkan diare. Perih di situ, di bagian perut, bagian pusar. Nah, dari sini saja kita sudah bisa memastikan bahwa penyakit seseorang walaupun rasanya sama di perut, letaknya sama di perut, tapi ketika kita mengetahui letak organ yang berhubungan, ternyata beda penyebabnya. Ketika beda penyebabnya, otomatis kita pun penanganannya beda. Contohnya tadi, ketika penyakit lambung dengan penyakit usus, kan beda penanganannya. Kalau penyakit lambung, kita berikan herbal-herbal untuk memperbaiki dinding lambungnya, untuk menurunkan asam lambungnya. Tapi kalau penyakitnya pada usus, kita berikan nutrisi-nutrisi yang bisa memperbaiki ususnya. Kalau misalkan akibat diare, kita berikan supaya dia mampet gitu ya, jangan sampai tertusan keluar. Kalau karena sembelit, justru kita berikan supaya memperlancar dia buang air besar. Ya kan? Dari situ saja kita sudah bisa membedakan cara penanganan berdasarkan hasil diagnosa kita. Padahal hasil diagnosa kita sama. Oh, sakit perut. Tapi ketika kita menemukan sakit perutnya di sebelah mana, penanganannya pun beda. Ya. Seperti ini contohnya. Makanya ketika kita nanti menemukan pasien dengan keluhan sakit perut, yang pertama kita tanyakan letak sakitnya di mana, gejala penyertanya, tambah gejala penyerta. Supaya kita bisa menyimpulkan, ya walaupun hasil diagnosa itu tidak akan 100% akurat ya, tidak dijamin hasil diagnosa kita itu 100% akurat. Tapi setidaknya dengan kita melakukan diagnosa, itu bisa mendekati kesimpulan yang lebih tepat. Karena kalau kita meyakini 100% kan yang menggunakan ini saja, yang menggunakan alat saja, itu bisa salah gitu. Apalagi yang kita menggunakan manual. Sementara kita sebagai seorang terapis tradisional, itu memang tidak dianjurkan menggunakan alat-alat diagnosa medis.
Ya, hanya beberapa saja yang diperbolehkan. Contohnya seperti tensi darah itu masih diperbolehkan. Alat cek darah ya, cek asam urat, cek kolesterol gitu, itu kan masih diperbolehkan karena memang itu dijual bebas. Tapi kalau yang lain, menggunakan ronsen lah, menggunakan apalagi apalagi mesin USG itu kan tidak diperbolehkan kalau kita tidak memiliki kompetensi di bidang itu gitu. Ya, makanya sekali lagi diagnosa kita harus kita eh, tingkatkan supaya mendekati akurasi yang tepat. Ini tentang sakit perut nih, baru sakit perut, belum yang lainnya. Ya. Sekarang kita masuk ke diagnosa telapak tangan. Sekarang kita masuk ke diagnosa telapak tangan. Sebagai bahan praktik, silakan Bapak Ibu lihat telapak tangannya masing-masing. Boleh yang kanan, boleh yang kiri, dua-duanya boleh. Karena kalau diagnosa telapak tangan itu berbeda dengan diagnosa mata ya. Kalau diagnosa mata itu kanan dengan kiri itu berbeda organnya. Tapi kalau diagnosa telapak tangan, kiri kanan sama. Ya, kiri kanan sama. Sekarang coba yang pertama kita lihat. Ada nggak garis yang memanjang dari bawah menuju ke ujung jari? Boleh jari yang mana saja. Ya, boleh jari yang mana saja. Ada nggak garis yang memanjang? Tidak harus dari bawah sini ya. Tidak harus dari bawah sini. Mungkin dari sini ke atas gitu. Warnanya pun tidak harus biru, bisa warna hijau, bisa warna ungu gitu ya, sesuai dengan warna uratnya gitu. Warna urat aja. Bisa warna hijau, bisa warna biru, bisa warna ungu dan tidak harus dari bawah sini, tapi bisa dari bawah sini gitu ya. Tapi memanjangnya menuju ke ujung jari, memanjang menuju ke atas. Kalau ada ya, kalau ada itu adalah indikator stres kita. Semakin banyak garis-garis di jarinya yang menuju ke ujung jari, itu meningkatkan menunjukkan kadar stres kita semakin tinggi. Tingkat stres kita sedang tinggi-tingginya, makanya memanjangnya terlalu banyak. Boleh lihat, ada nggak? Kalau ada, berarti mulai sekarang perbaiki tingkat stresnya. Lebih tenang, perbanyak istighfar supaya stres kita hilang. Dan biasanya orang dengan keluhan stres seperti ini ada masalah pada lambung. Jadi ketika kita nanti menemukan pasien ada banyak garis-garisnya ya yang memanjang menuju ujung jari, tanyakan lambungnya ada masalah nggak? Biasanya ada masalah. Nah, tadi tingkat stres seseorang berpotensi menaikkan asam lambung, berpotensi membuat luka dinding lambung. Makanya kita menemukan pasien kita panjang nih, garis-garisnya di pangkal jari menuju ujung jari, kemungkinan dia memiliki masalah pada lambung juga karena stresnya sedang tinggi. Berikutnya, garis yang memanjang di pangkal ibu jari. Boleh berwarna hijau, boleh berwarna biru, boleh berwarna ungu gitu ya. Sesuai dengan urat kita gitu ya, warna urat kita. Kalau ada, itu menunjukkan masalah pada paru-paru, pada sistem pernapasan. Ya, coba dilihat di sini. Memanjang di pangkal ibu jari. Kalau ada, itu menunjukkan masalah pada sistem pernapasan. Sekarang, coba lihat garis tangannya. Garis tangan atau ruas-ruas jarinya, warnanya bagaimana? Kalau warnanya semakin pekat, coklat, kehitaman gitu ya, pokoknya lebih pekat dibanding warna normal telapak tangan kita, maka itu adalah indikasi toksin kita berlebihan di dalam tubuh, terutama di dalam usus. Ya. Jadi ketika kita menemukan pasien dengan garis tangan atau ruas jari berwarna pekat, biasanya dia sembelit, susah buang air besar. Biasanya juga dia berjerawat. Ya. Karena memang toksin di dalam tubuhnya sedang berlebihan. Ya, gitu ya. Berikutnya, coba dilihat, ya, coba dilihat. Pangkal jari kita, ya, pangkal jari kita ada kelihatan bengkak nggak? Pangkal jari kita kelihatan bengkak nggak? Bukan bengkak berarti sakit ya, tapi lebih besar dibanding yang lainnya gitu. Pangkal jari kita yang mana saja ya? Yang mana saja? Ya.
pangkal jari kita yang mana saja, ada nggak berwarna lebih eh, apa lebih besar gitu? Bentar ya. Mohon maaf ya, barusan ada sedikit ini. Oke, kembali. Kalau ada masalah pada apa kelihatan lebih bengkak nih si pangkal jarinya, itu adalah masalah pada ginjal. Ginjal kita bisa mengalami peradangan atau mengalami kurang cairan. Dan biasanya itu dilihat dari pangkal jari kita yang terlihat bengkak, lebih gemuk dibanding permukaan jari yang lainnya. Coba lihat, ada nggak? Kita lebih lebih gemuk nggak pangkal jarinya? Kalau lebih gemuk, mulai berhati-hati dengan ginjal kita. Perbanyak minum air putihnya. Ya. Berikutnya, coba lihat di telapak tangan kita banyak bercak-bercak putih nggak? Seperti awan gitu. Bercak-bercak putih seperti awan ada nggak di situ? Kalau ada, itu adalah indikasi angin yang berlebihan. Kadar angin di dalam tubuh kita, terutama di lambung, itu berlebihan. Jadi silakan dilihat. Biasanya kalau kita habis naik motor gitu ya, atau habis dari perjalanan, kalau lebih kelihatan banyak tuh si bercak-bercak putihnya, karena memang angin di dalam tubuh kita sedang banyak-banyaknya, gitu ya. Nah, kalau ini nanti bisa dilihat di apa di modul ya. Kalau ujung jari kita berwarna kemerahan, berwarna runcing, itu bisa indikasinya bisa dilihat di modul. Sekarang setelah kita mengetahui beberapa diagnosa tadi, ya nanti kalau misalkan belum jelas bisa dibaca di modul atau bisa ditanyakan ya, ditanyakan silakan ditulis di kolom komentar kalau memang belum jelas. Nah, setelah kita mengetahui hasil diagnosa tadi, otomatis kita akan melakukan proses pembekaman. Otomatis kita akan melakukan terapi. Tapi sebelum kita melakukan terapi, kita juga harus tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Karena tidak semua orang itu bisa langsung dilakukan proses pembekaman. Ternyata ada orang-orang yang tidak boleh dibekam, ada kondisi-kondisi yang tidak boleh dibekam. Apa saja kondisi-kondisi yang tidak boleh dibekam? Yang pertama, hipertensi maligna. Apa hipertensi maligna? Hipertensi yang terjadi seketika dan signifikan. Naiknya tensi darah yang terjadi signifikan dan seketika. Contohnya, saya biasa 120 nih, ya. Saya biasa 120. Tapi tiba-tiba mungkin karena takut dibekam, karena tegang akan dibekam, jadi naik 170. Itu kan terjadinya seketika ya dan signifikan dari 120 ke 180, dari 120 ke 170. Itu kan seketika ya. Nah, kondisi seperti itu jangan dibekam. Kecuali kalau dia kecenderungan. Kalau tensi darahnya kecenderungan tinggi, dibekam boleh, bagus kalau dibekam. Tapi kalau misalkan tidak pernah tensinya tinggi, tapi pada saat kita mau bekam, tiba-tiba tensinya tinggi, nah itu jangan dibekam. Karena itu yang dinamakan hipertensi maligna. Hipertensi yang terjadi seketika dan signifikan. Ya, gitu. Kenapa? Karena ketika terjadi hipertensi maligna, pasca bekam, tensi darah itu naik dulu sebentar, Bapak Ibu ya. Tensi darah itu naik dulu sedikit dan tidak terlalu lama. Misalkan biasanya 120, pasca bekam itu mungkin naik dulu dari 125 atau 130. Kenapa? Karena tubuh sedang menggunakan energi untuk membentuk darah baru, maka perlu tekanan darah yang lebih besar, lebih tinggi. Nah, kalau sudah terlalu tinggi pada saat sebelumnya, sebelum dibekam sudah terlalu tinggi, tapi dan terjadinya tingginya seketika gitu ya, bukan kecenderungan, dikhawatirkan ketika pasca bekam naik lagi tensi darahnya, pembuluh darahnya tidak kuat, pecahlah pembuluh darahnya. Maka ketika hipertensi maligna itu jangan dilakukan proses pembekaman. Jadi tadi sebaiknya seorang terapis bekam itu memiliki tensimeter, alat untuk mengukur tensi darah. Ya, memiliki alat untuk mengukur tensi darah supaya bisa mengetahui tensi darah seseorang. Apakah dia memungkinkan dibekam atau tidak gitu. Yang berikutnya, orang yang diabetes mellitus tahap gangren yang sudah pembusukan luka, itu jangan dibekam.
Nah, untuk bisa mengetahuinya, tadi kita cek kadar gulanya menggunakan alat pengecek darah. Ya. Karena kita tidak bisa mengira-ngira kalau untuk masalah kadar gula gitu di dalam tubuh seseorang, tidak bisa mengira-ngira ini sedang tinggi atau sedang rendah, karena hiperglikemik ya, tensi kadar gula tinggi dengan kadar gula lemah, rendah, itu secara kondisi hampir mirip. Tapi karena yang satu tinggi yang satu rendah, maka penanganannya pun beda gitu. Kalau yang tinggi kan dikurangi kadar gulanya, kalau yang rendah ditambah kadar gulanya. Gitu. Makanya untuk bisa menentukan apakah dia diabetes yang sudah tinggi, yang sudah hiper atau yang sudah hipo, kita menggunakan cek darah. Ya, kita menggunakan alat cek darah supaya bisa lebih detail dalam menangani pasien kita. Nah, bagaimana kalau yang sudah gangren? Yang sudah gangren sama sekali tidak boleh dibekam. Karena dikhawatirkan lukanya mengalami pembusukan. Kalau yang belum gangren bagaimana? Misalkan kalau yang belum gangren ya, yang masih di bawah 300 gitu. Itu kan masih masih belum ya, masih belum tahap gangren. Itu masih boleh dibekam dengan catatan hindari pembekaman yang jauh dari jantung dan pankreas. Jadi seperti kaki dan tangan gitu ya. Kan kalau yang sudah mengalami diabetes, kaki dan tangan itu suka kebas, suka kesemutan, suka pegal gitu ya. Tapi itu terjadi akibat masa jenis darahnya berat. Kan penderita diabetes itu masa jenis darahnya berat. Jadi untuk sampai ke daerah-daerah yang jauh dari jantung dan pankreas seperti tangan dan kaki itu lambat. Maka dia merasakan pegal, kesemutan. Kalau kita lakukan proses pembekaman di bagian yang tersebut, gitu ya, yang pegal dan kesemutan di bagian kaki dan tangannya, itu dikhawatirkan si sel darah putih lambat sampai ke sana. Karena kan untuk menutup luka itu diperlukan sel darah putih ya, dibutuhkan leukosit. Kalau leukositnya lambat sampai ke sana, dikhawatirkan nanti yang datang bakteri, virus yang mengakibatkan terjadinya pembusukan. Nah, jadi untuk menghindari pembusukan di bagian luka-luka bekam, hindarilah pembekaman di area-area yang jauh dari jantung dan pankreas untuk penderita diabetes. Kalau sudah di angka 500, 600 itu mutlak tidak boleh ya. Kalau sudah di angka 500, 600 karena secara kondisi pun dia pasti lemah. Nah, secara kondisi pasti lemah, secara perlukaan dia sudah tahap gangren. Itu jangan dibekam. Kalau sudah di angka 500 lebih. Tapi kalau misalkan di bawah 300, itu masih boleh dibekam dan bisa membantu proses penyembuhan dengan bekam. Tapi ingat, hindari pembekaman di area yang jauh dari jantung dan pankreas. Berikutnya, gagal ginjal setelah cuci darah jangan dibekam. Ya, yang sudah cuci darah jangan dibekam karena dia tidak bisa memproduksi darah baru. Karena kan organ untuk memproduksi darah baru itu ada tiga, limfa, ginjal, dan sumsum tulang belakang. Nah, ketika ginjalnya bermasalah, otomatis salah satu organ pembentuk darah barunya tidak berfungsi, tidak bekerja. Maka ketika kita lakukan proses pembekaman, tidak terbentuk darah baru, bisa drop dia. Gitu. Ya, makanya yang sudah gagal ginjal, kalau SOP kami tidak diperbolehkan membekam, jadi diperbolehkan dibekam. Ya. Walaupun ada pendapat lain yang justru kalau gagal ginjal bagus dibekam, itu saya kembalikan kepada keilmuan masing-masing gitu ya. Tapi kalau di SOP kami, untuk menjaga kehati-hatian, menghindari resiko yang lebih fatal, maka yang gagal ginjal jangan dibekam. Ya, yang sudah cuci darah jangan dibekam. Berikutnya, pengkonsumsi pengencer darah. Ingat, yang sedang mengkonsumsi pengencer darah jangan dibekam. Karena kalau yang mengkonsumsi pengencer darah dibekam, itu lukanya apa? Pendarahannya tidak akan berhenti. Terus saja mengalir. Dan yang terjadi apa? Anemia. Bisa dia kekurangan darah. Makanya pengkonsumsi pengencer darah jangan dibekam. Kapan pengkonsumsi pengencer darah boleh dibekam? Setidaknya 3 hari sampai seminggu pasca terakhir dia mengkonsumsi pengencer darah. Ya. Setelah lewat dari itu silakan. Tapi kalau misalkan belum seminggu, belum 3 hari gitu ya, dia mengkonsumsi pengencer darah, sebaiknya jangan dilakukan proses pembekaman karena bisa mengakibatkan anemia. Terlalu tua jangan dibekam. Nah, di sini ada banyak yang mispersepsi ya. Terlalu tua di sini bukan dilihat dari usia, bukan dilihat dari angka, tapi dilihat dari kondisi. Karena memang ada usia organ. Ada orang yang baru 40 tahun, tapi kondisi organnya sudah sangat tua, sudah sangat rusak. Mungkin
kesalahan di waktu mudanya sering mengkonsumsi yang tidak diterima oleh tubuh, mungkin kurang bergerak, kurang olahraga, dan yang lainnya, masalah-masalah pada pola hidupnya, mengakibatkan organ tubuhnya banyak yang rusak, sehingga dia di usia 40 tahun pun sudah lemah. Nah, kalau sudah seperti itu jangan dibekam. Tapi ada yang usianya 80 tahun, tapi karena organ tubuhnya terawat sejak muda, kondisinya masih fit, mau dibekam? Boleh dibekam. Jadi kembali lagi, terlalu tua di sini bukan dilihat dari angka, tapi dilihat dari kondisi. Kalau kondisinya memungkinkan dibekam, walaupun usianya 80 tahun, 90 tahun, silakan dibekam. Tapi kalau misalkan kondisinya tidak memungkinkan, sudah terlalu lemah, walaupun usianya baru 40 tahun, jangan dibekam. Ya. Perempuan head di hari pertama, ingat, jangan dibekam. Head hari pertama atau sedang banyak-banyaknya. Itu jangan dibekam. Karena itu bisa mengakibatkan terjadinya over pengeluaran darah. Kalau terjadi pengeluaran darah yang terlalu banyak, over gitu ya, itu bisa juga mengakibatkan anemia. Jadi kalau misalkan lagi head, boleh dibekam nggak? Tanya. Sedang banyak-banyaknya nggak? Enggak sih, tapi di hari pertama. Biasanya saya banyak-banyaknya itu di hari keberapa gitu. Itu jangan dulu. Setelah lewat di fase terbanyak dia mengeluarkan darah head. Ya, jadi setelah fase terbanyak dia mengeluarkan darah head, baru boleh dibekam. Selama belum memasuki fase itu, jangan dulu. Oke. Yang berikutnya, wanita hamil trimester pertama, 3 bulan pertama kehamilan jangan dibekam dulu. Karena kalau 3 bulan pertama dilakukan proses pembekaman, itu bisa mengakibatkan suplai nutrisi ke rahim, ke janin terganggu. Kenapa? Karena kan pasca bekam itu membutuhkan energi yang cukup besar untuk membentuk darah baru. Sementara memberikan nutrisi ke janin juga membutuhkan energi yang cukup besar. Makanya biasanya wanita yang sedang hamil di 3 bulan pertama itu kondisinya lemah. Karena memang energinya sedang digunakan untuk memberikan nutrisi semaksimal mungkin kepada janin yang ada di rahimnya. Kalau kita ganggu energinya dengan diganggu dengan proses pembentukan darah baru, maka yang terjadi dia akan kekurangan energi untuk janinnya. Dikhawatirkan janinnya gagal tumbuh, dan yang paling fatal janinnya keguguran. Ya. Makanya jangan sampai wanita di 3 bulan pertama dilakukan proses pembekaman. Setelah 3 bulan boleh. Setelah 3 bulan boleh dilakukan pembekaman dengan catatan hindari area rahim. Baru selesai makan. Orang yang baru selesai makan belum 1 jam, itu jangan dibekam dulu. Ya. Jadi kalau baru selesai makan, tunggu 1 jam baru boleh dibekam. Kenapa? Karena tadi berhubungan dengan energi. Mencerna makanan juga membutuhkan energi yang cukup besar. Membentuk darah baru juga membutuhkan energi yang cukup besar. Maka kalau itu digunakan kedua-duanya, khawatir keduanya kurang maksimal. Mencernanya kurang maksimal, membentuk darah barunya kurang maksimal. Ya. Kalau mencernanya kurang maksimal, apa yang terjadi? Dia bisa muntah. Kalau pembentukan darah barunya tidak maksimal, apa yang terjadi? Dia bisa anemia. Ya. Jadi jangan jangan sepelekan loh. Orang yang baru selesai makan langsung dibekam itu jangan sepelekan. Itu bisa berakibat fatal. Makanya tunggu setidaknya 1 jam. Ya, setidaknya 1 jam baru boleh dibekam. Dehidrasi atau diare itu jangan dibekam juga. Sudah tahu dia kekurangan cairan. Kita lakukan proses pembekaman, semakin kurang cairan dia. Anemia, kekurangan darah. Ingat, anemia tidak sama dengan hipotensi. Kurang darah bukan tekanan darah rendah. Ya, kurang darah dengan tekanan darah rendah itu berbeda. Kalau kurang darah, kadar hemoglobinnya itu yang kurang, trombositnya itu yang kurang. Tapi kalau tekanan darah rendah, bisa jadi trombositnya, hemoglobinnya normal, tapi detak jantungnya yang lemah, sehingga tekanan jantung, tekanan darahnya rendah. Nah, kalau hipotensi, tekanan darah rendah, boleh dibekam untuk menaikkan tensi darah. Tapi kalau anemia, kekurangan darah, jangan dibekam. Karena kalau dibekam bisa mengakibatkan dia semakin kurang darahnya. Makanya anemia jangan dibekam. Tapi kalau hipotensi, boleh. Ya. Seperti halnya hipertensi, kalau hipertensi maligna jangan dibekam. Tapi kalau hipertensi kecenderungan,
memang cenderung tinggi tensinya, boleh dibekam untuk menstabilkan tensi darahnya. Ya. Ini beberapa kontraindikasi tentang pembekaman, kondisi-kondisi yang tidak dianjurkan, bahkan dilarang untuk dibekam. Oke, berikutnya, setelah kita mengetahui nih kondisi-kondisi yang tidak boleh dibekam, ternyata ada juga daerah-daerah yang tidak boleh dibekam. Ada juga daerah-daerah yang tidak boleh dibekam, titik-titik larangan bekam. Yang pertama apa? Area limfatik, area pertahanan tubuh, area tempat kelenjar limfatik. Di mana saja? Di leher bagian depan, di ketiak, dan di selangkangan. Itu jangan dibekam. Karena kalau itu diintervensi dengan pembekaman, pertahanan tubuh akan berkurang. Pertahanan tubuh akan menurun. Itu bisa mengakibatkan semakin mudah toksin yang masuk ke dalam tubuh kita. Semakin mudah zat-zat yang tidak diterima oleh tubuh masuk ke dalam tubuh kita. Karena area limfatiknya terganggu. Contoh area limfatik sedang bekerja bagaimana? Sering kita menemukan ada orang yang terdapat benjolan di depan di sini. Ada yang kecil, ada yang juga cukup besar. Ada benjolan di bagian leher depan. Benjolan ya, seperti baso kecil gitulah. Itu sedang menunjukkan bahwa si kelenjar limfatik sedang bekerja menahan toksin yang sedang masuk ke dalam tubuhnya. Toksin-toksin dari makanan, toksin dari minuman, dan dari apapun gitu ya, toksin dari udara gitu. Itu kan masuk ya, masuk ke dalam tubuh kita baik baik dari mulut ataupun dari hidung. Nah, kelenjar limpatik kita bekerja. Dia langsung memanaskan tubuhnya, mengalami peradangan, sehingga terjadilah pembengkakan. Karena itu dia sedang bekerja tuh, menahan itu. Kitanya ngeyel. Sudah tahu ada benjolan di sini, kitanya masih makan makanan yang mengandung MSG, mengandung pemanis buatan, pewarna buatan, dan sebagainya. Ya kalah kelenjar limpatiknya. Kalau kelenjar limpatik kalah, apa yang terjadi? Toksinnya masuk ke dalam tubuh kita. Ketika toksin masuk ke dalam tubuh kita apa? Yang paling fatal bisa terjadi sel kanker, bisa membentuk sel kanker. Ya. Makanya area limfatik jangan dilakukan proses pembekaman, jangan diintervensi dengan bekam area limfatik itu. Berikutnya yang tidak boleh dibekam apa? Area sinovial atau lipatan sendi. Lipatan sendi ya, sendi-sendi besar. Di siku, di lutut, di pergelangan tangan, itu jangan dibekam. Ya. Kenapa? Karena ketika cairan area sinovial itu terganggu dengan proses pembekaman, dengan dibekam itu mengalami peradangan. Maka tempat-tempat eh, terdapatnya cairan sinovial, cairan pelumas sendi itu akan mengalami pemanasan ekstra dan dikhawatirkan cairan pelumas sendinya mengalami kering akibat pemanasan yang berlebihan karena efek peradangan pasca bekam. Bukan berarti terambil ya, bukan berarti terambil cairan sinovialnya terambil, bukan ya, karena pembekaman kan tidak sampai ke situ. Pembekaman tidak sampai ke cairan ke dalam sendi, tidak kan? Cuma efek peradangan di sendi bisa mengakibatkan cairan sinovial itu menguap karena panas. Coba aja dipegang deh. Bagian-bagian tubuh yang sudah dibekam bagaimana suhunya? Lebih panas dibanding suhu yang lainnya, dibanding suhu tubuh yang lainnya. Karena memang terjadi peradangan di situ. Apalagi bekamnya bekam basah, bekam yang mengeluarkan darah. Peradangannya ekstra. Ya ketika peradangannya ekstra, otomatis pemanasannya pun semakin tinggi suhunya. Maka proses penguapan si cairan sinovialnya pun akan semakin tinggi juga gitu. Berpotensi sangat sangat tinggi juga penguapannya gitu. Ya. Makanya untuk menghindari hal itu, jangan dilakukan proses pembekaman di area lipatan sendi. Kalau misalkan pembekam-pembekam yang hanya menggunakan metode empiris, metode pengalaman pribadi, kaum-kaum ngeyeliun kalau dikasih tahu ya, biasanya mereka berpendapat, saya nggak apa-apa kok kemarin membekam si Anu, membekam si Fulan di lipatan sendinya, saya nggak apa-apa kok. Ya, karena memang efeknya jangka panjang. Bisa saja terjadi saat itu atau bisa saja terjadi efek jangka panjang. Mau efek jangka pendek atau efek jangka panjang sebagai bentuk kehati-hatiannya sebaiknya kita hindari gitu. Walaupun berdalih gitu ya, saya sudah berpuluh-puluh tahun membekam di situ tidak masalah. Saya analogikan seperti ini. Saya berpuluh-puluh tahun menggunakan sepeda motor tidak menggunakan helm karena saya tinggal di kampung contohnya seperti itu.
tidak apa-apa. Tapi apakah itu benar? Tetap itu salah gitu. Jadi jangan dijadikan yang kita alami itu dijadikan dasar kepada orang lain. Karena seperti tadi, saya menggunakan helm, tidak menggunakan helm dalam menggunakan sepeda motor, saya memang tidak apa-apa. Tapi kalau orang lain yang menggunakan, yang tinggalnya di jalur cepat, itu bisa bahaya gitu. Sama, ketika ada orang yang berpendapat, saya membekam di sendi tidak apa-apa kok, justru malah sembuh. Iya, kalau misalkan yang bersangkutan masih diberikan perlindungan oleh Allah, itu salah satu kelebihan apa kemahakuasaannya Allah. Tapi bukan berarti itu dijadikan dasar kepada orang lain. Kita di sini berbicara kesehatan. Yang namanya berbicara kesehatan itu bukan pengalaman satu dua orang, tapi di menggunakan expert opinion, menggunakan jurnal, menggunakan penelitian, dan menggunakan secara akademis dan klinis juga, bukan cuma empiris. Karena tidak semua orang bisa kita pukul rata, tidak semua orang bisa kita samakan, tidak semua orang yang kita tangani itu sama. Makanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan, sebaiknya kita menggunakan tadi medisnya, klinisnya, akademisnya, ya, supaya kita benar-benar terhindar dari hal-hal yang tidak diharapkan. Ya. Karena ini sering terjadi perdebatan di sini. Ketika saya sampaikan tidak boleh membekam di area lipatan sendi, langsung banyak yang berpendapat saya nggak apa-apa, saya nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Ya silakan dipertanggungjawabkan dengan resiko masing-masing. Tapi ini adalah untuk menghindari resiko yang paling parah gitu. Ya. Kemudian bagian tubuh yang mengalami kelainan kulit lokal seperti panu, kadas, kurap dan sebagainya itu jangan dibekam. Contohnya panu lah. Panu kan jamur ya. Kalau itu jamur kulit. Kalau kita lakukan proses pembekaman dengan memasukkan jarum ke dalam kulitnya, itu si jamurnya bisa ikut masuk ke bagian bawah kulit. Jadi itu juga bisa berbahaya nantinya, bisa mengakibatkan kanker kulit. Jadi kalau ada yang ada panunya, jangan dilakukan proses pembekaman. Dan saja bagian yang lain. Ya. Area otak kecil. Ya, kalau kita pegang bagian kepala belakang kita kan ada yang keras, nah ke bawahnya kan lembek ya. Nah, yang lembek itu jangan dibekam. Kalau yang kerasnya itu boleh dibekam, namanya koma 2 kalau yang kerasnya. Tapi kalau yang lembek yang di bawahnya itu kan namanya penyangga otak kecil ya, itu jangan dibekam. Karena kalau itu diintervensi dengan proses pembekaman dan mengganggu sistem saraf bisa mengakibatkan kepikunan. Ya. Jadi di area otak kecil ya yang di bawah koma 2, di bawah tulang kepala yang keras ini, kalau dilakukan proses pembekaman, diintervensi dengan pembekaman, itu bisa mengakibatkan terganggunya sistem saraf pusat yang ditandai dengan adanya kepikunan awal. Makanya hati-hati dengan pembekaman di area tersebut. Nah, ini kenapa saya sampaikan. Karena kita sebagai seorang terapis bekam, itu secara legalitas memang tidak seperti dokter, tidak seperti penyihat-penyihat konvensional. Legalitas kita itu hanya STPT, surat terdaftar penyihat tradisional. Ya. Jadi ketika kita ada kesalahan, sangat mungkin kita terkena aduan dari masyarakat. Oleh karena itu, ini saya sampaikan sebagai bentuk kehati-hatian. Jangan sampai hal-hal yang tidak kita harapkan terjadi pada diri kita. Kalau kita sudah melakukan kehati-hatian ini, kemudian terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan, setidaknya kita punya dasar. Oh, yang saya lakukan sesuai dengan ilmu anatomi tubuh, yang saya lakukan sesuai dengan ilmu patofisiologi. Tapi ketika ada kasus yang meninggal pasca bekam dan dia terjadi akibat kesalahan dalam proses pembekaman, itu kita tidak bisa bertindak banyak gitu, tidak bisa meminta pembelaan kepada siapapun karena kita sudah salah melakukannya. Tapi kalau misalkan kita sudah benar melakukannya, tidak melakukan hal-hal yang dilarang, tidak melakukan hal-hal yang tidak dianjurkan, ketika kita nanti berargumen dibantu oleh misalkan tim pengacara atau yang lainnya, kita masih punya kekuatan karena yang kita lakukan sesuai dengan kaidah keilmuan gitu. Bukan berdasarkan cuma pendapat pribadi, bukan. Kalau pendapat pribadi itu tidak akan kuat di mata hukum. Makanya kenapa saya sampaikan tadi dari mulai kontraindikasi, dari mulai titik larangan, karena kita itu berhubungan dengan tubuh orang lain, tubuh manusia yang tidak sama. Yang kalau salah itu bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diharapkan.
Makanya sebagai bentuk kehati-hatian, hindarilah titik-titik ini, hindarilah kondisi-kondisi yang tidak boleh dibekam tadi. Ya. Karena cuman ini kok titik-titik yang tidak boleh dibekam, yang lainnya silahkan kok. Ya, yang lainnya silahkan dibekam. Cuman ini, terus kontraindikasi tadi juga cuman itu kok yang tidak boleh, kondisi-kondisi seperti itu. Kondisi yang lainnya boleh silahkan. Ya. Jadi ini adalah sebagai bahan kita untuk benar-benar menjaga marwah bekam. Kita sedang mensiarkan dakwah Tibun Nabawi. Kita sedang mensiarkan dakwah bekam, dakwah hijamah. Maka kita jaga dengan benar-benar melakukannya sesuai dengan keilmuan, bukan asal-asalan. Bukan cuma karena pasien kita banyak, kita merasa paling hebat, bukan. Sebanyak apapun pasien kita, itu mungkin karena Allah sedang menjaga kita. Tapi tetap kita harus upgrade keilmuan kita. Kita harus upgrade pengetahuan kita, wawasan kita tentang ilmu pengobatan ini. Karena tidak sedikit ya kejadian-kejadian luar biasa terjadi di luar perkiraan kita. Tahun 2020 kemarin kita tidak menyangka ada COVID. Ya. Tahun 2020 kemarin kita tidak menyangka adanya corona. Kalau kita berpedoman kepada ilmu yang sebelumnya kita pelajari, mungkin kita tidak akan tahu cara menangani itu gitu. Ternyata dengan adanya virus corona, kita jadi tahu, oh ternyata untuk menangani kondisi seperti itu adalah dengan seperti ini. Beberapa tahun yang lalu kita tidak mengenal adanya virus HIV, ya, tidak mengenal adanya virus HIV yang menyebabkan penyakit AIDS. Ternyata sekarang kita tahu, oh ternyata ada penyakit AIDS ya, dan banyak lagi, ya, banyak lagi penyakit-penyakit yang mungkin bisa kita temui di masa depan. Makanya sebagai seorang terapis, kita pun tidak menutup mata harus melakukan upgrading keilmuan, karena penyakit itu bermutasi, ya, bermutasi genetik, bermutasi secara eh, fisiologis juga gitu, dan itu bisa sangat-sangat memungkinkan terjadinya penyakit baru di lingkungan kita. Kalau kita tidak upgrade, kita akan mendapatkan suatu bahaya yang mengancam gitu. Kita tidak tahu kalau pasien seperti ini tidak boleh dibekam. Contohnya tadi ya, penyakit AIDS tidak boleh dibekam karena kalau penyakit AIDS dibekam, khawatir si koknya yang bekas dia gunakan, kita sterilisasinya tidak sempurna, walaupun sudah sempurna sekalipun berpotensi menyebarkan virus HIV-nya lagi, ya, maka sebaiknya bagaimana cara menanganinya, kita upgrade seperti itu. Ya. Jadi yang saya sampaikan dari mulai kontraindikasi, dari mulai titik larangan bekam, itu bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai bentuk kehati-hatian sebagai seorang terapis agar terhindar dari permasalahan yang tidak diharapkan di kemudian hari. Karena saya itu dulu pernah tergabung dalam Binwas dan Kesran, pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan tradisional, Binwas yang Kesran Jabar. Dan saya juga menerima banyak aduan terkait malpraktek bekam yang membekam di bagian lipatan sendi akhirnya lumpuh, yang melakukan pembekaman tidak steril akhirnya mengakibatkan tersebarnya virus-virus yang menyebar gitu. Itu banyak sekali yang membekam di malam hari, kemudian besoknya terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Ada juga yang membekam di malam hari di atas jam 10 malam gitu ya, karena berpotensi itu berbahaya. Besoknya dikabarkan si pasiennya meninggal. Itu beberapa kali saya mendapatkan informasi seperti itu. Nah, tidak harus kita mengalami dulu kan untuk bisa untuk bisa mengetahui itu. Nah, untuklah kita mengalami hal itu gitu kan. Maka ketika kita mendapatkan informasi dari orang lain, oh ternyata ada ilmu yang bisa kita praktekkan supaya terhindar dari itu. Ya. Karena kita seorang terapis yang memang berhubungan dengan tubuh seseorang, dan tubuh seseorang itu benar-benar, kan setiap orang itu sedang diintai oleh malaikat Israel kan, dan diintai oleh malaikat maut. Kita tidak tahu ajalnya kapan, tapi setidaknya kita sudah melakukan kehati-hatian yang memperkecil potensi terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan akibat kesalahan kita. Itu saja yang paling kita harapkan ya. Jadi bukan berarti kita dengan seperti ini kita terhindar dari masalah, bukan. Tapi setidaknya kalaupun terjadi masalah, kita sudah melakukan sesuai dengan kaidah keilmuan yang tepat. Ya. Oke, ini kembali ke titik larangan bekam. Setelah kita tahu titik larangannya, maka mana saja yang paling dibekam? Yang pertama umum mungkin, yang kedua koma 2, yang ketiga al-aqdain, yang keempat al-kahil,
al-katifain, al-dhahri. Dhahri itu banyak ya. Dari mulai dhahri sufla, dhahri wasati, dhahri a'la gitu kan. Dhahri a'la, wasati dan sufla itu kan bagian punggung kita. Tinggal tadi kita sesuaikan dengan organ tubuh yang membutuhkan. Kalau ini nanti kita akan bahas di anatomi bekam ya, bukan di diagnosa prabekam. Soalnya kalau kita bahas anatomi bekam mungkin waktunya tidak akan mencukupi ya, tidak akan mencukupi kalau kita bahas sekarang. Nanti saja kita akan bahas di kelas anatomi bekam. Kemudian ada juga al-warik, al-khiton, fahad, sak, dan zohril qadam. Ini cuma sebagian ya, cuma sebagian saja yang dinamakan titik-titik bekam sunnah. Masih banyak lagi, ya ada titik hama, al-zuknu, dan yang lainnya juga masih banyak. Nanti kalau misalkan ingin lebih detail sih bisa di modul di kelas bekam ya, di kelas anatomi bekam bisa dibahas, bisa dilihat di situ. Cuma titik-titik bekam ini yang dianjurkan oleh Rasulullah. Tapi kalau misalkan tidak menggunakan titik ini pun ya tidak berdosa. Contohnya, karena apa namanya penyakitnya berhubungan dengan organ ini dan tidak tepat nih kalau titik ini yang kita gunakan, saya gunakan metode yang lain, mungkin menggunakan metode TCM gitu ya. Tidak salah juga. Tapi di sini saya hanya memberikan panduan, ini loh titik bekam sunnah. Dengan titik bekam ini pun organ-organ tubuh kita bisa tersentuh, organ tubuh yang mengalami masalah bisa tersentuh. Contoh di Zohri Ala itu kan berhubungan dengan paru-paru, jantung, gitu kan ya. Karena bagian punggung atas. Dohri wasati itu kan berhubungan dengan lambung, liver, limfa, pankreas, karena di bagian tengah punggung kita. Dohri sufla itu berhubungan dengan usus, berhubungan dengan ginjal. Jadi kurang apa lagi titik bekam sunnah gitu sebetulnya. Tinggal kita aplikasikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau ada pertanyaan, berapa titik sebetulnya proses pembekaman? Tidak bisa dipukul rata gitu. Sesuaikan saja dengan hasil diagnosa kita. Oh, ini kondisi tubuhnya memungkinkan dibekam banyak nih. Sampai 30 titik pun tidak masalah karena pertama dia terbiasa dibekam. Kedua, kondisinya fit. Tidak menutup kemungkinan kalau pasien dibekam pun dia justru akan relax, akan nyaman. Dibekam banyak, oke, tidak masalah. Tapi ketika kita menemukan pasien dengan kondisi yang sudah lemah, kondisi tensinya juga tidak stabil, ya jangan berani kita membekam dengan banyak titik sekaligus gitu. Apalagi dia pembekam pemula gitu. Ya, pasien bekam pemula yang baru pertama kali dibekam, jangan langsung dikasih banyak karena si tubuhnya belum siap, belum adaptasi. Ya, makanya ini saya sampaikan ini panduan untuk pelaksanaannya silakan disesuaikan. Ya, disesuaikan dengan hasil diagnosa Bapak Ibu tadi. Oh, ini tadi masalahnya pada lambung nih. Oke, titik lambung di sebelah mana? Lambung ada di bagian perut tengah atas kita ya. Bagian sini. Perut tengah atas, tinggal tarik saja ke belakang. Tarik ke belakang, oh itu titik lambung di situ. Oh ini jantung. Jantung bagian dada kiri. Tinggal tarik ke belakang sesuai dengan letaknya, kita bekam di situ. Jadi sebetulnya membekam itu tidak terlalu susah, tidak terlalu sulit, selama kita sudah mengetahui kaidahnya, terutama tadi kaidah anatominya. Makanya sebagai calon terapis bekam, saya selalu menganjurkan kepada terapis-terapis yang lain, pelajari anatomi dulu. Baru kita setelah mempelajari anatomi, kita akan lebih mudah menentukan titik bekam. Ya. Contoh, penyakit gula, diabetes. Diabetes itu masalahnya pada pankreas. Pankreas titiknya di mana? Kita tahu anatominya, pankreas di situ. Tinggal tarik saja ke belakang, bekam di situ. Pertanyaannya kenapa di belakang? Banyak seperti itu ya. Pertanyaannya kenapa titik sunnah itu banyak di belakang? Walaupun di depan ada ya. Di depan pun ada asadiyu, hamma, zubnu, ada juga di depan. Tapi kenapa lebih banyak di belakang? Titik bekam lebih banyak di belakang pertama karena tubuh kita itu seperti kulkas, Pak. Bagian depan itu cover, mesinnya di belakang. Makanya kalau yang belajar bela diri kan tidak boleh memukul bagian belakang kan? Karena kalau pemukulan bagian belakang itu fatal, langsung kena ke organ tubuh kita. Tapi kalau pemukulan bagian depan itu biasa-biasa saja gitu. Mungkin ada beberapa gitu ya kayak ke rusuk gitu ke ulu hati itu memang agak lumayan bikin KO gitu ya. Tapi kalau sisanya yang lain bagian ke dada, ke perut gitu kan memukul itu aman-aman saja. Tapi kalau bagian belakang apapun yang kena itu bisa berbahaya. Ya. Karena tubuh kita itu seperti
kulkas. Bagian depannya itu cover, di belakangnya mesinnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa pembekaman itu banyaknya di belakang? Karena lebih dekat ke sumsum tulang belakang. Ya, lebih dekat ke sumsum tulang belakang. Di mana sumsum tulang belakang itu adalah salah satu sistem saraf. Jadi ketika sumsum tulang belakang diintervensi dengan pembekaman, ya berdekatan dengan sumsum tulang belakang diintervensi dengan pembekaman, sistem saraf akan memberikan respon kepada otak. Nih, jantung kita sedang diperbaiki nih. Coba berikan sel darah putih ke situ. Otak langsung memberikan komando kepada sel darah putih untuk masuk ke jantung supaya terjadi perbaikan gitu. Nih, ginjal kita sedang diperbaiki nih. Karena ada luka nih di ginjalnya yang perlu diobati. Dia sedang dibekam nih. Sama sumsum tulang belakang diberikan komando ke otak. Otak, nih ada ginjal perlu tambahan. Perlu tambahan pasukan di dalamnya. Otak memberikan komando ke yang lainnya supaya memperbaiki ginjalnya. Karena sudah dilakukan proses dilakukan proses intervensi dengan bekam. Gitu. Itulah kenapa titik bekam itu lebih banyak di belakang dibanding di depan. Tapi bukan berarti di depan dilarang, bukan. Di depan juga boleh dibekam. Cuma tingkat efektivitas memang lebih banyak di belakang. Seperti halnya yang disampaikan oleh Rasulullah ini. Rasulullah memperlihatkan titik-titik bekam sunnah itu lebih banyak di belakang. Karena ketika Isra Mi'raj, Rasulullah kan diperlihatkan oleh para malaikat cara berbekam termasuk titik-titiknya. Mur umat bil hijamah. Jadi ketika malaikat menyampaikan itu, ya Muhammad mur umat bil hijamah, perintahkanlah umatmu berbekam, tidak cuma memerintahkan saja, tapi sambil memperlihatkan. Karena malaikat itu hanya memperlihatkan saja. Karena malaikat itu tidak perlu dibekam. Malaikat itu terbuat dari cahaya, dari nur. Tidak ada darahnya. Buat apa dibekam? Tapi ketika Rasulullah Isra Mi'raj, kenapa para malaikat dibekam? Karena untuk memperlihatkan cara pembekaman termasuk titik bekamnya juga. Makanya Rasulullah langsung adopsi, tunjukkan kepada para sahabat, ini titik bekamnya ini. Namanya ini, namanya ini, namanya ini. Oleh ulama-ulama di masanya, diperdalam. Oh, ternyata titik al-kahil itu untuk penyakit ini. Titik al-katifain itu penyakit ini. Ya. Nanti insya Allah ada di modul ya, ini ada di modul kalau mau dipelajari. Ya. Oke, jadi sementara itu saja Bapak Ibu ya untuk masalah diagnosa prabekam. Di sini sudah ada beberapa chat yang masuk yang kita akan bahas satu persatu ya insya Allah. Ya. Oke, baik. Sudah banyak chat yang masuk, mudah-mudahan bisa terjawab semua ya. Oke, izin tanya ukuran kedalaman jarum bekam apakah setiap pasien beda-beda? Tentu saja kalau misalkan kedalaman pembekaman setiap pasien tentu saja beda. Ya. Tentu saja beda. Karena kan pertama, si kulit pasien itu tidak semuanya sama. Ada yang tebal, ada yang tipis. Timbunan lemak di bawah kulitnya juga beda-beda. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Makanya eh, perlukaannya, penusukan jarum bekamnya pun berbeda-beda. Itu diindikasikan dengan apa? Dengan rasa sakit yang dialami oleh si pasiennya. Kalau si pasiennya sudah mengalami rasa sakit ketika dilakukan proses penusukan jarum, itu menunjukkan bahwa itu sudah terlalu dalam. Tapi walaupun dengan kondisi yang sama, tapi pasiennya merasakan lebih, tidak apa-apa, nyaman-nyaman saja, itu menunjukkan bahwa pasiennya tidak mengalami penusukan yang terlalu dalam. Nah, cara mengetahuinya bagaimana? Cara mengetahuinya dengan komunikasi. Seorang terapis itu perlu bisa menguasai komunikasi, terutama komunikasi terapeutik. Ya. Supaya ketika pasien berkomunikasi dengan kita itu lebih mempermudah potensi kesembuhannya. Makanya sekali lagi ya, seorang terapis perlu memiliki kemampuan dalam komunikasi yang baik. Termasuk ini, menanyakan kepada pasiennya ketika dilukai dengan jarum, Pak, Bu, terlalu sakit nggak? Enggak, lanjutkan. Pak, Bu, terlalu sakit nggak? Iya, terlalu sakit. Maka kita rubah. Dari yang mungkin asalnya pembekamannya dengan tegak lurus, kita miringkan. Dari mulai dimiringkan 45 derajat,
30 derajat dan sebagainya gitu ya, tergantung kenyamanan si pasiennya. Jadi apa namanya? Perlukaan apa kedalaman jarum itu memang setiap pasien itu berbeda-beda, tidak sama. Ya. Penjelasan bekam basah dan bekam kering. Kalau bekam basah, tentu saja dengan dikeluarkan darahnya. Kalau bekam kering cuma dikop saja Pak, tidak dikeluarkan darahnya. Itu saja perbedaannya ya. Jadi kalau bekam basah itu dikeluarkan darahnya, kalau bekam kering itu tidak dikeluarkan darahnya. Mau bertanya kayak itu ada yang ada keluhan kan biasanya 10 hari lagi kemudian. Sedang bekamnya bukan titik yang kembali lagi kita bekam. Nah, pertanyaan saya kak, apakah digeser sedikit dari titik sebelumnya kah harus yang dibekam lagi atau gimana mas biasanya? Kalau mau pembekaman di setelah 10 hari ya, setelah 10 hari sebetulnya sudah boleh di titik yang sama ya. Setelah 10 hari sebetulnya sudah boleh di titik yang sama karena recovery kulit pasca bekam itu di sampai 7 hari rata-rata ya, sampai 7 hari sampai seminggu. Jadi setelah 10 hari sebetulnya boleh di titik yang sama. Tapi kalau misalkan masih ada bekasnya, tinggal digeser saja atau cari titik yang lain saja. Ya. Makanya kalau mau pembekaman per 10 hari sekali untuk lebih aman, pembekamannya jangan terlalu banyak dulu. Ya, misalnya titik sekarang di Alkatifain, 10 hari kemudian boleh di titik Al-Akdain, 10 hari kemudian boleh di bagian Belikat, ya, dan yang lainnya gitu. Ya. Jadi kalau misalkan untuk per 10 hari sebetulnya sudah boleh, tapi kalau masih ada bekasnya, boleh cari titik yang lain saja. Dalam tazkiyah terapi penyakit hati dalam psikologi Islam berefek pada kesehatan keseluruhan. Ini betul. Iya. Sebelum bekam konsultasi atau diberi pijatan relaksasi dulu untuk pasien. Terima kasih kenal rumah. Kalau misalkan mau dibekam, memang bagusnya itu dilakukan tensi darah dulu Pak. Soalnya kalau misalkan tidak dilakukan tensi darah, khawatir tadi terjadinya hipertensi maligna. Biasanya dia tensinya tidak segitu, tapi ketika akan dibekam, tiba-tiba tinggi, terlalu tinggi. Nah, jadi eh, jangan langsung dibekam, tensi dulu. Nah, bagus kalau dikasih pijatan. Oh, ini Pak, tensinya terlalu tinggi. Ketika mau dibekam, tensinya terlalu tinggi. Kita relaksasi dulu dengan pijat, itu lebih bagus. Turunkan dulu tensinya yang asalnya terlalu tinggi. Jadi ketika dilakukan pembekaman, itu bisa teratasi gitu. Nah, sekarang Pak, tensinya sudah turun nih, boleh dibekam. Gitu ya. Jadi bagus kalau dipijat dulu bagus, sangat bagus sekali. Penyebab masuk angin itu apa? Ya angin yang masuk ke dalam tubuh kita, Bu. Angin yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemana? Biasanya ke lambung. Dan masuk angin itu kan terjadi ketika pertama lambungnya kurang asupan nutrisinya. Ingat, Rasulullah mengatakan di dalam perut kita diisi dengan tiga. Sepertiga oleh makanan, sepertiga oleh air, sepertiga oleh udara. Nah, ketika dua pertiganya ini, yang makanan dan airnya ini kurang, maka yang berpotensi masuk apa? Udara. Nah, itu dinamakan masuk angin. Jadi kelebihan udara di dalam lambung. Ya, gitu Bu ya. Jadi yang penyebab masuk angin itu biasanya lambung kita kurang mendapatkan suplai nutrisi yang seharusnya. Coba aja, sebelum sarapan ibu pakai motor, akan lebih mudah masuk angin dibanding kalau kita sudah sarapan karena lambungnya sudah terisi. Ya. Apa gejala fisiknya kalau orang anemia? Kalau orang anemia secara fisik memang bisa kelihatan dari wajah yang pucat, kelopak mata kelihatan pucat, lidah juga kelihatan pucat. Itu hampir bisa dipastikan anemia. Ya. Secara fisik dari itu aja. Tadi kan secara kaidah diagnosa merah itu berhubungan dengan darah, maka semakin kurang merahnya, semakin pucat, maka kemungkinan darahnya semakin berkurang. Karena orang yang hipotensi, yang tensi darahnya rendah, itu tidak tidak kelihatan pucat sama sekali biasanya. Banyak orang yang tensi darahnya rendah, tapi wajahnya normal-normal saja, fresh saja. Karena memang volume darahnya normal, dari mulai hemoglobinnya, dari mulai trombositnya itu normal, jadi tidak pucat walaupun tensinya rendah. Tapi kalau yang anemia, walaupun tensinya normal, itu biasanya wajahnya kelihatan pucat, kemudian si kelopak matanya kelihatan pucat, lidahnya kelihatan pucat, bibirnya juga kelihatan pucat gitu.
Ya, bekam masuk keadaan fit ya, tapi kalau pasien sedang masuk angin gimana? Bukan harus dalam keadaan fit Bu ya, tapi tidak dalam kondisi yang drop banget gitu. Ya kalau misalkan pasiennya masuk angin mau dibekam untuk mengeluarkan anginnya bagus, ya. Tapi tidak harus apa namanya tidak harus dalam kondisi fit saja. Justru dengan dibekam itu membantu orang mendapatkan fitnya gitu, kondisi fitnya. Cuma tadi jangan dalam kondisi yang terlalu drop. Kalau kondisinya terlalu drop ya memang agak beresiko gitu. Contohnya orang yang sudah harusnya diinfus gitu, harusnya diopname di rumah sakit. Karena kita terlalu beranggapan bekam ini dalam metode pengobatan yang sangat berefek kepada kesehatan, kita paksakan bekam, semakin drop dia. Tapi kalau misalkan ya cuma cuma menurun sedikit vitalitasnya gitu ya, stamina-nya menurun sedikit karena mungkin kelelahan, karena mungkin cuma karena faktor masuk angin atau mungkin ada organ-organ tubuh yang bermasalah, tapi tidak sampai drop banget, bagus kalau dibekam Bu. Ya, jadi bukan berarti harus dalam kondisi fit. Justru bekam itu membantu dia mendapatkan kondisi fitnya gitu. Catatannya tadi kontraindikasi yang tadi jangan dipaksakan ya. Kontraindikasi bekamnya tadi jangan dipaksakan harus dibekam saat itu gitu. Kalau di luar kontraindikasi tadi silakan saja. Gitu Bu ya. Gimana Pak kalau dari bekam dalam versi Cina seperti yang di panduan buku atau buku bekam merek Kangzu? Itu juga boleh dilakukan ya. Tidak ada larangan, tidak ada larangan. Yang tadi saya sampaikan itu mengacu kepada titik bekam sunnah. Tapi seperti tadi saya sampaikan, kalaupun tidak digunakan itu, ya tidak berdosa juga, tidak salah juga. Sebenarnya tadi, karena kan metode pengobatan bekam itu bukan cuma pada saat Rasulullah saja. Sebelum Rasulullah lahir pun, bekam sudah ada. Pada zaman Cina kuno, zaman Mesir kuno, Romawi kuno, sudah ada metode pengobatan bekam. Jadi kalau misalkan tidak menggunakan metode yang disampaikan oleh Rasulullah, boleh, tidak dilarang gitu. Ya, tidak ada larangan karena ada juga yang mengkombinasikan metode Cina TCM dengan metode Tibun Nabawi. Ada yang mengkombinasikan itu dan tidak disalahkan karena yang namanya proses pengobatan itu kan mutaghayyir ya, mengalami proses perubahan. Tidak seperti halnya akidah gitu yang harus saklek gitu. Kalau metode pengobatan itu kan memang mengalami perkembangan, mengalami perubahan, dan itu bisa dikombinasikan dengan apapun, termasuk tadi titik bekam dikombinasikan dengan titik bekam Cina, gitu, TCM, itu boleh-boleh saja, tidak ada masalah, ya, gitu Bu, ya, ini sekolah di rumah namanya. Bekam lebih baik duduk atau tidur, dua-duanya baik, ya Pak Hendrawan ya, dua-duanya pun baik, sesuai dengan kenyamanan pasiennya. Pasiennya mau nyaman duduk silakan, mau nyaman tidur silakan, karena keduanya pun sama baiknya. Saya lebih nyaman duduk, ya boleh. Saya lebih nyaman tidur karena sekalian mau istirahat, boleh. Ya, tidak ada panduan khusus lebih baik yang mana tidak ada. Ya. Bekam basah tadi saya sampaikan ya, bekam basah itu mengeluarkan darahnya, bekam kering itu tidak dikeluarkan darahnya, cuma dikup saja. Bekam seluncur dengan diseluncur gitu ya, dengan seperti kayak dikasih efek kerokan gitu, ya, dikasih efek kerokan. Kalau bekam ini bekam api ya proses pembekaman yang menggunakan gelas yang dipanaskan untuk menghisap kulitnya gitu. Nanti kalau misalkan ingin lebih jelas kita akan bahas di kelas bekamnya teknik pembekaman. Kanker payudara di mana titik bekamnya? Oke, kanker payudara. Yang namanya kanker ataupun tumor jangan dibekam di titik yang terdapat sel tumor atau sel kankernya. Kalau misalnya benjolan ya, benjolan di payudara, jangan dibekam di titik yang ada benjolannya. Bagaimana titik pembekamannya? Kalau yang di titik bekam sunnah ada namanya titik asadiu. Jadi dia sekitar atas atau bawah payudara. Jadi dia di pas payudaranya ya, mohon maaf tidak di pas payudaranya, tapi di atasnya atau di bawahnya. Tujuannya untuk apa? Sel kanker atau sel tumor itu makanannya apa? Makanannya toksin. Kita sumbat toksinnya supaya jangan sampai masuk ke sel kankernya, supaya si sel kankernya tidak berkembang lebih banyak. Walaupun untuk metode pengobatan yang lebih baiknya dibantu dengan ruqyah. Untuk kanker ya, untuk kanker itu lebih lebih sangat efektif dibantu dengan ruqyah. Karena sel kanker ketika diperdengangkan alat ruqyah, dia mengecil, berkurang. Makanya sangat sangat efektif kalau dibantu dengan ruqyah. Nah, titik bekamnya Pak Abu Ahmad ya,
di atas payudara atau di bawah payudara. Jadi jangan sampai di pas payudaranya supaya si toksinnya tidak sampai ke situ. Lama-lama si sel kankernya tidak mendapatkan nutrisi, dia mati dengan sendirinya. Gitu ya. Kalau stroke titik letak bekamnya di mana? Penyebab stroke apa? Penyebab stroke itu adalah komplikasi antara hipertensi yang pertama ya dengan kolesterol atau diabetes. Itu komplikasinya adalah dua. Kalau tidak kolesterol dengan hipertensi, kolesterol dengan diabetes. Atau bisa tiga-tiganya. Kolesterolnya iya, hipertensinya iya, diabetesnya iya. Tapi yang paling utama stroke itu adalah hipertensinya dulu. Diakibatkan karena tensi darah yang terlalu tinggi. Maka titik bekam untuk menurunkan tensi darah adalah pertama titik ginjal. Lah, kok ginjal? Yang menyebabkan tensi darah itu naik adalah adrenalin. Ya, hormon adrenalin. Di mana hormon adrenalin? Di ginjal. Maka titik bekam yang pertama untuk menurunkan tensi darah adalah di ginjal. Kemudian tambah titik di jantung. Ya, titik jantung, kemudian tambah titik alkatifin. Itu 3 titik itu saja. Setelah tensi darahnya dinormalkan, baru boleh dibekam di umum murid, di bagian puncak kepala untuk memberikan eh, intervensi kepada sistem saraf pusat. Karena kan yang namanya stroke, ada sistem saraf yang tersumbat atau pecah. Jadi stroke itu ada dua ya, stroke penyumbatan dan stroke pecah. Ya, penyumbatan pembuluh darah atau pecah pembuluh darah. Makanya titik bekam yang efektif setelah menurunkan tensi darahnya adalah memperbaiki sistem saraf pusatnya di umum murid. Ya, gitu ya. Bagusnya berbekam jarum 21G atau 28G. Bagusnya 21G, Pak. Ya, soalnya kalau 28G itu terlalu dalam perlukaannya. Khawatir bukan cuma kulit perifer yang terlukai, tapi juga bagian kulit yang dermisnya. Ya, bukan cuma epidermis, tapi dermis juga ikut terluka, Pak. Kalau dermisnya yang terluka itu darah bersih keluar. Dan memang jarum 28G itu untuk cek darah, ya, untuk cek darah. Jadi perlukaannya lebih dalam. Karena kan yang dicek itu kan bukan darah kotor, Pak. Bukan darah statis yang dicek itu, tapi darah yang memang masih mengandung zat-zat yang ada di dalam tubuh kita. Apakah masih ada kadar gulanya, apakah ada kadar purinnya, apakah ada kadar kolesterolnya. Itu makanya menggunakan nomor 28G. Nah, untuk bekam, karena secara kaidah kita mengeluarkan darah statis, darah yang rusak, darah yang tidak dipakai oleh tubuh, maka kita gunakan 21G. Gitu ya. Kalau haid yang masih flek hari pertama apa tetap nggak boleh dibekam? Sebelum keluar yang banyaknya, Bu ya, sebaiknya jangan dulu, Bu. Sebelum keluar yang banyaknya itu jangan dibekam dulu. Kenapa? Khawatirnya setelah dibekam malah keluar banyak gitu. Jadi double nantinya gitu. Jadi akan mengakibatkan dia anemia juga. Jadi sebaiknya kalau saran saya tunggu dulu setelah dia keluar keluar banyak-banyaknya. Nah, kondisinya sudah kembali agak sedikit membaik baru boleh dibekam. Ya. Jadi tunggu dulu beberapa saat setelah keluar head yang banyak-banyaknya itu. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz lebih baik dengan jarum atau dengan toreha untuk pengeluaran darahnya? Sebetulnya dua-duanya juga bagus, Pak. Ya, Pak Madroji ya. Dua-duanya juga bagus. Tidak ada panduan khusus yang menggunakan yang mana. Walaupun di dalam hadis, saktotinih jam ya, torehan, persayatan bekam. Tapi di dalam kenyataannya kita menggunakan jarum 21G pun, ukuran 21G, itu lukanya luka sayatan, Pak, bukan luka tusukan. Karena coba dilihat deh, jarum ukuran 21G itu tidak seperti 28G tadi. Kalau 28G itu kan lebih tajam runcing, jadi benar-benar menusuk. Tapi kalau 21G ujungnya itu seperti ujung pedang. Jadi tetap menoreh gitu ya. Nah, apalagi kalau kita merujuk kepada regulasi yang di survei oleh Dinas Kesehatan itu adalah yang akan lolos ketika kita menggunakan jarum, Pak. Kalau kita menggunakan bisturi ya, menggunakan torehan, bisturi loh, ingat bukan bukan yang lain ya, soalnya ada yang menggunakan silet kan, itu lebih parah. Terus itu kalau misalkan diketahui oleh Dinas Kesehatan, itu bisa jadikan delik aduan loh. Bukan menggunakan alat kesehatan, wah itu bahaya. Apalagi untuk perlukaan gitu ya, itu bisa bahaya. Ini yang menggunakan bisturi ya, jarum bedah, itu
Kalau kita tidak hati-hati, itu kan perlukannya bisa terlalu dalam, ya, bisa terlalu dalam, bisa terlalu lebar. Makanya dinas kesehatan merekomendasikan menggunakan jarum, menggunakan lancet. Tapi kalau memang sudah eh, mahir menggunakan torehan itu bagus, ya, tidak ada larangan. Cuma tadi kalau misalkan untuk amannya, apalagi yang pemula gitu ya, saran saya menggunakan jarum saja. Ya. Apalagi kalau kita memang berniat untuk membuka klinik bekam yang berizin. Tentu saja nanti akan ada survei dari Dinas Kesehatan. Kalau ditemukan tidak menggunakan jarum tapi menggunakan bisturi, ya menggunakan torehan, saya khawatir tidak di ACC nantinya. Karena itu eh, peruntukannya kan untuk bedah ya. Yang namanya bisturi itu peruntukannya untuk bedah. Jadi agak khawatir nanti di apa sama pihak Dinas Kesehatan menjadi salah asumsi gitu. Ya, menjadi salah asumsi. Ya, gitu ya. Kaki dan tangan sering sakit dan linu. Apakah itu salah satu gejala asam urat? Ya bisa jadi Pak. Karena gejala asam urat itu pertama kaki dan tangan sering linu, persendian sering sakit, kemudian si telapak kaki kalau diinjakkan itu seperti ada yang menusuk-nusuk jarum. Bisa jadi. Cuma perlu diingat, kaki dan tangan sering sakit dan linu, rematik juga bisa, diabetes juga bisa gitu. Ya. Jadi bisa gejala asam urat tapi juga bisa gejala yang lain. Makanya kita perlu mendiagnosis secara detail, Pak. Ya, perlu mendiagnosis secara detail. Apalagi kalau misalkan berhubungan dengan eh, seperti ini ya, asam urat kah atau ada diabetes kah? Bagusnya tadi menggunakan alat cek darah untuk memastikan gitu. Oh, ternyata betul ada asam urat. Oh, ternyata ini karena diabetes gitu. Karena kan akibat diabetes juga tadi bisa terjadi kesemutan, bisa terjadi kebas, kemudian sakit linu juga bisa terjadi juga gitu di area tangan dan kaki. Karena kan tadi ya, area tangan dan kaki itu apa namanya? Area yang jauh dari jantung. Jadi penderita diabetes yang masa jenis darahnya berat untuk sampai ke situ agak lambat, makanya suka terjadi sakit juga, linu juga, kebas juga, kesemutan juga. Nah, untuk memastikannya Pak, apakah itu asam urat atau bukan, saran saya dicek menggunakan apa namanya alat cek darah. Kalau memang belum punya, Bapak bisa lihat di telapak tangannya. Kalau misalkan telapak tangannya seperti ada bengkokan kayak gini, Pak ya, bengkok ke depan atau ke samping gitu, ini di ujung-ujung jarinya, itu memang indikasi asam uratnya kuat. Indikasi asam uratnya kuat. Plus tanyakan juga, apakah BAB-nya lancar atau tidak. Kalau BAB-nya memang tidak lancar, hampir bisa dipastikan dia asam urat. Tapi kalau BAB-nya lancar, lancar-lancar saja, normal-normal saja, kemungkinan kemungkinan asam uratnya masih belum sebesar itu gitu. Masih masih ada kemungkinan yang lain. Ya, ya gitu Pak ya. Jadi sakit kaki, sering sakit dan linu bisa gejala asam urat atau bisa juga gejala yang lain, gitu ya. Obat herbal yang ampuh buat penyakit stroke apa ya Pak? Penyakit stroke itu pertama tensi darah yang tinggi. Kedua ada komplikasi dengan kolesterol atau dengan diabetes. Maka untuk melancarkan apa namanya? Untuk mengurangi tingkat kronisnya dari penyakit stroke adalah diencerkan, ya, diencerkan darahnya. Apalagi kalau ada misalkan ada kolesterol dengan ada diabetes, diencerkan supaya tidak terlalu berat masa jenis darahnya. Dengan apa? Dengan bawang putih. Bawang putih campur dengan pegagan itu bagus untuk stroke, Pak. Ini Bapak atau Ibu nih. Itu bagus untuk stroke. Kenapa bagus untuk stroke? Karena bawang putih pertama melancarkan sirkulasi darah. Pegagan memberikan nutrisi jaringan otak. Maaf, memberikan nutrisi jaringan otak. Jadi bisa memperbaiki sistem saraf di pusat. Ya. Jadi kombinasikan bawang putih dengan pegagan itu bagus untuk stroke, Pak. Ya. Apa penyebab darah bekam pasien itu ada yang sedikit, ada yang banyak di kop bekamnya. Darah bekam, apa darah di dalam tubuh seseorang itu kan variatif Bu ya, tidak bisa kita pukul rata. Ada yang memang darahnya banyak, ada yang memang darahnya sedikit. Kalau yang banyak, ya ketika dibekam bisa saja banyak. Tapi kalau yang memang volume darahnya sedikit, ketika kita bekam, ya bisa saja sedikit. Ya. Jadi pertama itu volume darah tubuh juga mempengaruhi banyak atau sedikitnya keluar darah. Yang kedua, yang paling banyak terjadi, lancet yang kita gunakan tidak terlalu tajam.
Jadi tidak menusuk ke bagian, tidak melukai ke bagian kulit, hanya menggores sedikit saja. Ya kalau namanya tergores sedikit kan tidak luka ya, jadi tidak keluar darah. Tapi kalau lancetnya tajam, itu benar-benar melukai kulit yang memang diharapkan, akhirnya keluar darahnya. Gitu. Ini sangat-sangat sering terjadi adalah lancetnya yang digunakan itu tidak tidak terlalu tajam atau tumpul gitu ya ya. Atau bisa juga kulit pasiennya tebal, atau bisa juga pasiennya dehidrasi. Banyak penyebab ya, banyak penyebab. Tapi ingat, walaupun keluar darahnya sedikit, jangan dilukai lagi. Karena kan banyak terapis-terapis bekam itu greget gitu ya, kalau melihat keluar darah sedikit itu greget tuh pengennya banyak aja. Jadi setelah dilukai, dikok, cuma sedikit, dilukai lagi. Nah jangan, karena kalau sudah seperti itu bisa rusak jaringan kulitnya. Ya, bisa rusak jaringan kulit. Makanya tadi ya, kalau memang keluar darahnya sedikit, tapi di titik yang tepat itu lebih baik daripada keluar darah yang banyak, tapi bukan di titik yang tepat. Kenapa? Walaupun keluar darahnya sedikit di titik yang tepat, itu bisa mengakibatkan sel darah putih masuk ke organ tubuh tersebut. Karena kan perbaikan organ tubuh itu dibantu oleh sel darah putih. Kalau sel darah putihnya tidak masuk ke organ tubuh tersebut, maka perbaikan organ tubuh kan tidak berlangsung maksimal. Nah, supaya sel darah putih masuk ke organ tubuh tersebut, berikan efek peradangan di organ tubuh tersebut supaya sel darah putih masuk ke sana. Jadi walaupun cuma keluar sedikit tapi terjadi peradangan di situ, itu kan memicu sel darah putih masuk ke situ dan memperbaiki organ yang bermasalah. Gitu ya, Bu ya. Jadi penyebab darah sedikit itu tadi bisa jadi dia dehidrasi, bisa jadi dia kulitnya tebal, bisa jadi lancetnya tumpul. Tapi sekali lagi, bukan banyak atau sedikitnya keluar darah sebagai patokan utama kita dalam membekam. Gitu ya. Alat bekam yang bagus bisa direbus apa gimana? Kalau alat bekam yang bagus memang bisa direbus, betul. Ya, yang bagus bisa direbus. Ya. Kalau yang yang tipis, yang biasa, yang harganya juga, ya kan harga tidak harga tidak membohongi kualitas ya. Kalau yang harganya murah, yang tipis, kalau direbus ya pecah Pak gitu. Tapi kalau yang bagus itu memang bisa direbus. Ya. Nanti kalau sterilisasi ada untuk sterilisasi alat bekam, untuk tutorial pembekaman ada di video tutorial yang akan di-share ya. Ada di video tutorial yang akan di-share. Mengapa bekaknya nggak hilang udah dibekam? Bekaknya nggak hilang udah dibekam. Bekak gimana? Ya, bekak gimana? Perlu ini, perlu di apa ya? Perlu diperhatikan. Kalau darah bekam menggunakan itu aman nggak Pak? Saya di bekam kering bekasnya gosong udah 4 bulan nggak hilang. Oh, pertama Pak, kalau menggunakan tisu memang agak beresiko Pak ya. Kalau menggunakan tisu agak beresiko. Kenapa? Karena kalau menggunakan tisu, apalagi tisu-tisu yang beraroma gitu ya, memiliki bau, itu sudah memiliki zat kimia, termasuk pemutih, pemutih kimia ya untuk tisunya. Jadi kalau misalkan sering-sering digunakan ke bekas luka, luka bekam, itu bisa mengakibatkan masalah pada kulitnya, bisa gagal kulit dan sebagainya. Ya, kalau menggunakan tisu. Itu apalagi kalau sekali lagi ya, apalagi kalau tisu-tisunya yang beraroma, tisu yang sudah menggunakan zat kimia, itu memang agak bermasalah. Kalau sudah dibekam, cuman bekam kering, bekasnya gosong dalam 4 bulan gak hilang, ini saya masih ada agak perlu beberapa ini ya, perlu beberapa argumen untuk bisa menjelaskannya. Bisa saja sensitivitas kulit Bapak ya, atau yang kedua bisa saja proses pengkopannya terlalu kencang, walaupun cuma kok kering ya, walaupun cuma bekam kering, tapi kalau terlalu kencang ya bisa mengakibatkan efek yang tidak 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 baik juga terhadap kulit Pak. Apalagi kalau sudah sampai 4 bulan. Sebaiknya ini perlu dikonsultasikan dengan dokter kulit Pak. Ya, perlu dikonsultasikan. Khawatirnya ada hal-hal yang tidak diharapkan gitu Pak. Saran saya sih konsultasikan dulu Pak. Ya, mencurigakan kopokam sendiri bagusnya seperti Pak. Kalau saya ini waktunya tinggal sedikit lagi ya. Khawatir tidak ini. Ini untuk sterilisasi alat bekam tadi saya sampaikan ada di video ya. Nanti saya share videonya bersama dengan materi dengan modul. Saya sharekan juga videonya. Jadi
Nanti bisa disimak ya. Kalau belakang leher sebelah kiri nyeri, misal tekanan darahnya naik, titik bekamnya di mana? Oke, belakang leher kiri nyeri, tekanan darahnya naik. Oke, untuk menurunkan tensi darah tadi pertama di mana? Ginjal. Kemudian di mana? Titik jantung dan titik afasifain. Setelah tiga titik ini diberikan pembekaman, boleh di area al-asdain, di area leher apa bagian belakang. Gitu ya. Materi dikirim ulang ya, karena kan direkam nih ya. Ini direkam, jadi apa namanya? Ada nanti ada rekamannya juga dan ada materinya juga ya. Manfaat bekam di antara ibu jari dan telunjuk di sini ya. Ibu jari dan telunjuk itu juga bisa membantu mengatasi masalah kolesterol juga, Pak. Ya. Bisa membantu mengatasi masalah kolesterol juga, juga bisa membantu mengatasi masalah yang sering kram di tangan juga, gitu ya. Tapi catatannya tadi, kalau dia tidak punya diabetes, insya Allah aman. Tapi kalau punya diabetes, jangan ya. TBC boleh dibekam? Boleh kalau TBC ya. TBC boleh dibekam, titik bekamnya di area paru-paru. Ya, di area paru-paru. Ya. Kalau kram di mana? Kramnya di mana dulu, Ibu ya? Kalau kramnya di kaki ya bagusnya di area kaki. Karena kan kram itu akibat apa ya namanya? Otot yang mengalami traumatik otot ya. Itu maka pembekamannya di area yang mengalami traumatik itu. Ya, kalau kramnya di kaki ya di kakinya, kalau kramnya di tangan di tangan. Sebenarnya tadi kram di bagian tangan boleh dibekam di area antara ibu jari dan telunjuk. Kalau kramnya di area kaki boleh dibekam di betisnya, di pahanya gitu. Ya. Ada gambar atau foto? Ada tadi di modul insya Allah ada ya. Untuk pengolahan limbahnya, kait kasar dan darahnya atau tisunya bagaimana, dibakar atau dipendam? Dibakar, Pak. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan itu untuk limbahnya dibakar, ya, untuk limbahnya dibakar dan usahakan pembakarannya itu setidaknya 10 meter dari apa tempat tinggal, dari pemukiman lah gitu ya. Jadi jangan sampai 10 meter dari tempat tinggal kita, tapi dekat dengan tetangga, jangan sampai seperti itu. Tapi apa apa namanya 10 meter lah dari tempat pemukiman gitu, supaya si asapnya tidak terlalu masuk ke area yang lain gitu. Ya, 10 meter aja gitu. Misalkan kita punya halaman, misalkan ke belakangnya 10 meter kebun atau apa gitu yang bisa digunakan untuk pengolahan pembakaran limbah, itu bisa digunakan di situ, Pak. Bagusnya dibakar ya. Jam bekam bagusnya saat jam berapa aja? Menurut Ibnu Sina ya, menurut Ibnu Sina, jam yang terbaik berbekam itu adalah antara zuhur sampai asar. Karena di saat itu darah sedang bergejolak dan eh, toksin naik ke permukaan, racun naik ke permukaan. Jadi akan lebih maksimal detoksifikasinya. Ya. Bekas darah bekam mungkin dibuang. Tadi saya jawabnya dibakar. Eh, Mana lebih bagus di sterilisasi dengan merebus kop bekam, bekam atau pakai sterilisator? Ini kalau dua-duanya bagus, Pak. Dua-duanya juga ini boleh menggunakan sterilisator bagus, direbus juga bagus, ya, gitu. Berapa lama waktu pembekaman ini? Nanti sebagian ini apa? Seperti berapa lama waktu pembekaman, kemudian sterilisasi alat bekam, nanti bisa dilihat di video tutorial ya. Nanti bisa dilihat di video tutorial. Soalnya kalau saya jawab semuanya nih, waktunya saya jam 10 malam, khawatir eh, agak menyita waktu yang lainnya. Soalnya di Papua sudah jam 12 malam soalnya. Kalau kita bekam di area yang pegal bisa nggak? Misal atau kaku punggung. Nah, eh, pembekaman yang paling ortodok, yang paling tradisional adalah membekam di area yang terasa sakit. Dan itu tidak disalahkan, diperbolehkan. Ya, itu diperbolehkan. Jadi kita misalkan merasa sakit di area punggung, dibekam di punggung silakan. Di area kaki, ketika kita merasakan pegal, merasakan sakit di kaki, dibekam di kaki untuk memberikan efek relaksasi, silakan, boleh gitu. Ya, tapi lebih bagus kalau kita cari tahu dulu, ini pegalnya karena apa, ini sakitnya karena apa. Karena kalau misalkan sudah ketahuan, oh ternyata pegalnya tadi karena rematik, perbaiki titik paru-paru dulu supaya suplai udara di dalam tubuhnya lancar sehingga memberikan hangat yang cukup ke dalam tubuh kita. Oh ini sakitnya karena asam urat.
Pembekaman di area ginjal dulu, seperti itu ya, supaya lebih maksimal lagi. Walaupun tidak disalahkan kalau kita membekam di area yang sakit gitu, di area yang terasa perlu dibekam, kita lakukan proses pembekaman, tidak disalahkan juga, tapi lebih baik sesuai dengan anatomi tubuh. Ya, kalau bekamnya malam hari aman nggak? Selama di bawah jam 10 malam itu masih aman, ya. Di bawah jam 10 malam itu masih aman. Tapi kalau sudah di atas jam 10 malam itu berbahaya. Kenapa? Di atas jam 10 malam jantung kita itu sudah mengurangi detakannya, sudah mulai waktunya beristirahat, ya. Sudah mulai waktunya beristirahat. Kenapa ya? Emang jam 10 malam itu bukan kerjanya jantung. Jam 10 malam itu kerjanya liver, kerjanya ginjal, ya. Untuk apa? Untuk membuang toksin di dalam tubuh kita. Makanya supaya lebih maksimal, kita beristirahat supaya detak jantung kita tidak terlalu kencang. Yang bekerja keras apa? Liver, ginjal, supaya kita terbuang toksinnya. Makanya kalau kita bangun tidur kan ingin buang air kecil, nafas kita bau, itu menunjukkan detoksifikasi sedang terjadi. Makanya salah satu waktu yang tidak diperbolehkan berbekam adalah di atas jam 10 malam, karena waktu tersebut adalah waktunya kita beristirahat, mendetoksifikasi secara alami tubuh kita. Gitu. Kalau dipaksakan, apalagi yang punya riwayat jantungnya lemah, hati-hati, bisa berakibat fatal. Jantungnya sudah mau istirahat nih, sudah mulai melemah detakannya. Dilakukan proses pembekaman, dipaksa untuk keras lagi kerjanya, bisa kolaps. Kalau jantungnya kolaps, apa yang terjadi? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Makanya saran saya, pembekaman itu di bawah jam 10 malam itu selesai. Ya. Pembekaman selesai di bawah jam 10 malam. Jangan di atas jam 10 malam baru dimulai, jangan. Karena dikhawatirkan mengganggu kinerja jantung. Ya. Ini yang satu lagi untuk masalah sterilisasi, tadi silahkan dibaca dilihat di video tutorial Bapak ya. Soalnya saya sudah jam 10 malam, seperti janji yang sudah kami sampaikan, tidak bisa terlalu malam lagi, khawatir yang di bagian Indonesia Tengah dan Timur terlalu malam untuk menyelesaikannya. Jadi mungkin untuk kesempatan malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadikan manfaat, bisa menambah hasanah keilmuan dan pengalaman juga menambah wawasan baru juga. Kalau memang sebelumnya belum tahu, tapi kalau sebelumnya sudah tahu, mudah-mudahan bisa merefresh juga. Sekali lagi, mohon maaf saya bukan mau mengajari, bukan mau menggurui, tapi sedikit berbagi apa yang saya ketahui, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi semuanya. Itu saja mungkin pada kesempatan malam hari ini, insya Allah eh, seluruh fasilitas akan saya bagikan secepat mungkin. Cuma untuk rekaman ini mungkin baru di-share besok ya. Baru di-share besok karena ini perlu di-render dulu baru kita bagikan ya. Rekamannya insya Allah akan ada kami bagikan akan dibagikan besok. Tapi kalau yang lainnya insya Allah akan segera kami kirimkan ke grup ya. Jadi silakan standby di grup untuk bisa mendapatkan fasilitas yang lainnya. Ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan, banyak kesalahannya, karena bagaimanapun saya masih belajar. Dan terima kasih atas waktunya, pengorbanan dari Bapak Ibu semuanya yang mengikuti kelas ini sampai akhir. Mudah-mudahan dicatat sebagai amal baik, mudah-mudahan dicatat sebagai amal jariah, amal pahala yang memberatkan timbangan kita menuju surganya Allah. Dan yang paling penting dengan silaturahim ini bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, marilah kita sama-sama tutup pertemuan kita kali ini dengan sama-sama membacakan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin ditutup ya Bapak Ibu ya, izin semuanya ya. Insyaallah, Tat. Lanjut.